Oke, cek suara saya masuk ya. Oke, selamat malam teman-teman. Saya panggil teman-teman ya, kakak, kakak nih alumni. Ada juga mungkin teman-teman mahasiswa. Selamat malam. Luar biasa. Terima kasih nih teman-teman di hari Kamis jam 7 malam mau ikut untuk kita belajar bareng dari pembicaranya dengan Pak Freddy. Mungkin saya introduce sedikit. Terima kasih banyak nih udah pada bisa datang ke acara webinar pada malam hari ini. Bisa dibilang webinar ini komunitas eh, komunitas alumni BINUS juga yang bisa disebut BINUS Alumni Entrepreneur Community nih. Jadi eh, memang teman-teman salah satunya ada pengurus eh, saya panggil Kok Markus sama ada Ko Yosa yang nanti akan membantu memoderasi pada event pada eh, cek. Halo. Ya, sorry, ke-mute, maaf. Mungkin saya sedikit cerita dulu sebentar tentang komunitas ini, Binus Alumni Entrepreneur Community. Mungkin teman-teman ini sih ada yang alumni di pendaftaran, mungkin ada yang tadi eh, dari umum ya. Jika ingin belajar bareng nggak masalah, tapi memang ini komunitas untuk binusan alumni, Alumni Entrepreneur Community, disingkat semacam BAEC atau BIK. Jadi memang wadah buat para alumni BINUS yang punya minat atau sudah berkecimpung di dunia bisnis. Jadi biasanya komunitas ini saling berbagi pengalaman, jadi belajar bareng, dan tentunya bangun jaringan ya, ayah Komarkus ya, koyo saya. Memang tujuannya buat saling mendukung nih, saling sharing. Ini eh, Pak Freddy juga mungkin karena kenal dari Komarkus sebagai alumni BINUS membantu sharing nih di komunitas ini mengenai mengenai compliance data ya kurang lebih ya. Jadi teman-teman alumni juga boleh kalau misalnya ingin bergabung, kita ada join WhatsApp group. Kalau misalnya mau nanti di ending saya informasi lagi cara joinnya gimana. Teman-teman mahasiswa juga sama nih kan nanti juga pasti kan akan menjadi alumni. Jadi biar bisa belajar bareng sama kakak-kakaknya nih. Ada Koyosa, ada Pak Markus gitu ya. Jadi terima kasih kembali sekali lagi untuk teman-teman yang sudah hadir. Semoga kita bisa sama-sama belajar banyak ya hari ini, malam ini, dan bisa diterapin sih informasi yang didapatkan. Tanpa berlama-lama, saya langsung undang moderator kita, ada Koyosa. Silakan Koyosa. Oke, thank you Bro Yopi untuk jadi MC hari ini. Juga thank you banget untuk Komarkus. Mana nih Komarkus tadi? Oh, baru keluar ya? Oke, oke. Jadi, ini dia. Ko Markus, thank you untuk kesempatannya. Dimana kita bisa belajar tentang keamanan privasi ya, privasi data yang teman-teman juga nanti akan belajar. Jadi teman-teman sebelum saya memperkenalkan pembicara, izinkan saya menyapa teman-teman semua. Halo semuanya, nama saya Yosa, alumni MM Binus di JWC Senayan. Saat ini kita akan banyak belajar mengenai keamanan data dari seorang pembicara yang sangat-sangat dahsyat, yang sebelumnya ini sudah banyak sekali pengalaman di organisasi juga ada dari Singapura juga. Jadi intinya dalam era digital ini teman-teman aset yang paling berharga bukan lagi emas. Wah, emas itu kalau di offline ya. Kalau di online ya, yang paling berharga emasnya online itu di era digital ini adalah menjaga data alias aset privasi kita sendiri. Seperti yang kita ketahui teman-teman, mungkin nanti sedikit banyak kita akan bertanya juga kepada pembicara kita mengenai apa sih yang sebetulnya terjadi kemarin di Indonesia ini nih, terutama yang ada demo-demo tuh tentang Kominfo dan lain sebagainya, dan apa sih dampaknya terhadap kita yang menjadi voter kalau kalau di bidang di kemarin juga ada sedikit kasus yang tentang
kebetulan teman binus saya KTP-nya di KTP-nya entah diretas, dibajak atau digunakan oleh orang lain menjadi pendukung salah satu paslon. Bayangin ya, teman-teman. Jadi hari ini kita akan belajar tentang keamanan data, tapi lebih ke arah kepercayaannya ya untuk menjaga data itu sebagai kita sebagai pebisnis atau perusahaan dan juga teknisnya bagaimana kewajiban moral kita. Lalu juga ada ancaman apa sih yang terjadi kalau sampai data kita sudah terbocor, sudah bocor atau kita berikan kepada orang lain dan ternyata bocor lalu kita lapor ke siapa. Nah, teman-teman, tanpa panjang lebar lagi, saya akan memperkenalkan pembicara. Beliau adalah Freddy Yap, seorang COO dari perusahaan consulting yang bernama Adaptive. Wah, Adaptive Consulting, ini keren banget teman-teman. Jadi beliau sudah 6 tahun berkecimpung di bagian manajemen proyek. Beliau lulusan ITB, punya jejak dan terbukti teman-teman menyelesaikan banyak sekali proyek di berbagai sektor. Nah, ini hebatnya di berbagai sektor. Nanti kita akan belajar nih, tentu saja sektor pemerintah pasti berbeda juga sama retail, sama otomotif dan lain sebagainya. Lalu Pak Freddy Yap ini mengembangkan produk yang juga sangat-sangat ahli di bidangnya yaitu tentang governance, risk, compliance atau GRC, singkatnya GRC, yang kuat untuk melindungi data pribadi di Indonesia yang, nah ini yang jarang sekali teman-teman, yang mematuhi undang-undang yang berlaku di Indonesia. Jadi keren ya. Jadi bisa sebagai benchmark nih, teman-teman. Benchmark buat perusahaan kita, apa sih yang boleh dan apa yang tidak. Mungkin di Indonesia masih masih sangat minim ya tentang privasi data ya. Terbukti juga uh, per hari ini, teman-teman, per hari ini aja, saya juga minta maaf nih sama Ko Matius, juga Pak Freddy, atau juga Bro Yopi. Saya hari ini ada belanja broadcast. Nah, belanja broadcast WA. Nah, itu aja nih orang yang saya belanja aja udah punya datanya tuh. Dia katanya pakai data scraper di Google Map, terus dia scraper lah perusahaan-perusahaan yang memiliki restoran dengan menggunakan bawang goreng. Kebetulan saya punya pabrik bawang goreng, punya home industry bawang goreng. Jadi saya belanja di dia untuk di broadcast, dapat WA-nya, terus saya pakai jasa lagi, jasa broadcast lagi. Jadi saya entahlah saya melanggar dua hal atau tidak nih. Nanti kita bahas teman-teman. Lalu kemudian Pak Freddy ini juga kuat teman-teman dalam keahlian keamanan siber. Ya, yang paling penting kepatuhan privasi data. Itu sangat-sangat jarang sekali teman-teman di Indonesia ada kepatuhan undang-undangnya. Nah, beliau juga memiliki klien, di sini boleh saya sebutkan organisasi yang terkemuka teman-teman seperti Singapore Council of State Agent atau CEA, lalu juga ada Singaporean Department of Statistics atau DOS. Lalu, nah ini yang menarik nih teman-teman, Singapore Prison Service. Waduh, keren nih. Sampai sekelas apa ya, penjara atau keamanan pun juga perlu. Nah, untuk yang di Indonesia, beliau sudah di Astra Internasional, pengalaman juga di Toyota Astra Motor, KAO Indonesia, dan Isuzu Astra Motor Indonesia. Saat ini beliau sangat-sangat patuh untuk menyelesaikan proyek kepatuhan untuk klien besar di sektor otomotif dan memastikan keseluruhannya penuh dengan regulasi yang berlaku dan terbaru. Karena teman-teman tahu ya, kemarin kan sedikit banyak regulasi berubah-berubah nih, regulasi-regulasi dan lain sebagainya. Nah, tanpa panjang lebar lagi nih, mari teman-teman kita sambut, kasih jempol dong buat Pak Freddy Yap. Yeay! Ya, thank you Pak Yosa untuk sambutannya luar biasa. Izinkan saya share screen dulu. Oke, apakah sudah kelihatan di layar Bapak Ibu? Jelas, jelas. Oke, thank you Pak Yosa. Eh, Sebelum saya memulai, saya izin menyapa dulu buat Bapak Ibu. Selamat malam buat Bapak Ibu. Dan terima kasih buat teman-teman BINUS buat kesempatan yang diberikan kepada saya bisa sharing hari ini dari apa yang saya sedang kerjakan gitu ya.
di company yang saat ini kami sedang kerjakan gitu ya di project. Walaupun saya alumni ITB, tapi saya banyak bekerja dengan teman-teman di alumni dari alumni BINUS ya, yang etos kerjanya bagus-bagus dan saya cukup admire juga. Nah, tadi saya sudah diperkenalkan oleh Pak Yosa, nama saya Freddy. Saat ini saya bekerja di Adaptis Consulting sebagai COO. Adaptis Consulting ini adalah suatu perusahaan yang terafiliasi dengan PT Exelis Lentara Indonesia yang dimiliki oleh Pak Markus dan Pak Matius yang kebetulan juga alumni BINUS. Apa yang kami lakukan di Adaptis Consulting adalah kami membantu klien-klien untuk comply terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 yang kita tahu bersama pada tanggal 17 Oktober 2022 itu ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo, yang artinya mulai di waktu itu undang-undang itu mulai berlaku gitu. Nah, nanti kita akan coba digging deep selama 30 menit ke depan tentang bagaimana kita bisa comply dari perspektif bisnis ya, lebih ke arah pengusaha kalau kita punya bisnis, bagaimana bisa kita comply ke Undang-Undang PDP supaya kita terhindar dari sanksi pidana. Nah, topik yang saya bawakan ini berjudul Mastering Data Privacy Compliance, Protect Your Business and Customers. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, di tanggal 17 Oktober tahun 2022 itu akhirnya pemerintah mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, yaitu Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022. Hal ini menandakan era baru di Indonesia terkait bagaimana regulasi atau mekanisme terkait perlindungan data pribadi. Nah, supaya kita bisa memahami konteks mengapa Undang-Undang PDP itu perlu dan mengapa akhirnya Undang-Undang PDP ini disahkan di Indonesia, ada tiga hal yang sebenarnya menjadi poin penting, yaitu seperti yang pertama, yang kita perlu tahu bahwa Indonesia ini merupakan pasar digital ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Berdasarkan salah satu report yang dirilis oleh di digital agency terbesar di dunia yang berbasis di London, yaitu We Are Social, per Januari 2024, tingkat penetrasi internet di Indonesia itu mencapai 67% dari total populasi kita, atau setara dengan 185 juta. Nah, ini merupakan angka yang sangat signifikan membawa kita atau negara kita yaitu Indonesia menjadi tempat atau opportunity di mana ekonomi bisa berkembang. Nah, dengan dirilisnya Undang-Undang PDP tahun 2000 Undang-Undang PDP tahun 2022 ini menunjukkan bahwa kok komitmen dari pemerintah kita itu berkomitmen untuk mendukung bisnis berkelanjutan di mana Undang-Undang PDP ini bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah maupun pelaku bisnis di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya sebelum Undang-Undang PDP ini dirilis gitu ya, di Oktober 2022, sebenarnya di Undang-Undang Dasar 1945 yang jadi dasar negara Republik Indonesia, pasal 28 ayat 28G ayat 1 juga sebenarnya mengamanatkan bahwa setiap orang tuh berhak atas perlindungan diri pribadi, berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman. Jadi Undang-Undang PDP ini sebenarnya adalah turunan dari Undang-Undang Dasar 1945 gitu ya, yang sekarang di era digital diturunkan dari sana gitu, bahwa setiap orang memang berhak atas perlindungan diri pribadi. Dan yang ketiga, kalau kita melihat dari konteks global gitu ya, berdasarkan suatu research paper yang dikeluarkan oleh The University New South Wales, itu pada tahun 2021 sampai Maret 2023 itu ada 17 negara baru yang mengesahkan Undang-Undang PDP, sehingga ada 162 yurisdiksi hukum atau 162 negara yang memiliki sekarang Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Tentunya kita sebagai negara dengan salah satu penduduk terbesar di dunia, nggak mungkin gitu ya kita tidak mengikuti langkah-langkah yang dilakukan oleh negara-negara lain, yaitu dengan mengesahkan Undang-Undang PDP. Nah, tiga hal ini sebenarnya yang melatar belakangi mengapa Undang-Undang PDP itu akhirnya disahkan. Nah, kalau kita melihat sebenarnya konteks ya atau overview dari Undang-Undang PDP itu apa gitu ya sebenarnya. Ada 4 aktor yang terlibat di dalam Undang-Undang PDP atau Perlindungan Data Pribadi. Aktor yang pertama yaitu data subject. Data subject itu adalah pribadi atau orang-orang yang datanya diproses gitu ya di suatu organisasi gitu ya. Contoh kalau kita misalnya customer pengguna platform online seperti Gojek atau Grab gitu ya. Kita yang datanya diproses di Gojek maupun di Grab adalah data subject gitu.
Sedangkan Gojek dan Grab adalah data controller, yaitu pihak yang bertanggung jawab di dalam pemrosesan data kita. Nah, di dalam menjalankan tugasnya untuk memproses data, data controller ini dibantu oleh data processor. Nah, apa bedanya data processor dan data controller gitu ya? Data controller itu bertanggung jawab untuk atau berhak untuk menentukan sebenarnya tujuan dari pemrosesan data itu apa. Sedangkan data processor tidak mendefinisikan tujuan data itu mau diproses untuk apa. Ya, contoh misalnya kalau kita bertransaksi di Tokopedia, eh, Tokopedia sebagai data controller menentukan bahwa tujuan pemrosesan data kita adalah supaya transaksi barang-barang yang kita proses di Tokopedia itu bisa dikirimkan ke alamat kita. Nah, itu data controller mendefinisikan tujuannya. Sedangkan data processor itu adalah orang yang membantu data controller. Mungkin kalau company-nya memang udah skala enterprise, pasti company-company ini akan dibantu oleh third party gitu ya, atau vendor-vendor memang yang di-hire untuk membantu keberjalanan proses-proses eksekusi gitu ya dalam implementasi bisnis dari data controller. Dan aspek yang aktor yang terakhir gitu ya adalah government yang memang nanti akan melakukan audit supervisi di mana data controller dan data processor wajib report dan comply terhadap undang-undang ini. Seperti yang mungkin Bapak Ibu mengikuti beberapa minggu lalu ada tambahan memang dari Wakil Menteri di Menkominfo, salah satu alasan ditambahkannya Wakil Menteri ini sekarang jadi ada dua adalah karena memang dari pemerintah sekarang sedang berfokus untuk membuat RPP atas Undang-Undang PDP ini. RPP itu Rancangan Peraturan Pemerintah. Karena kalau sebenarnya kita digging deep ke Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini, itu belum terlalu detail. Memang sanksi hukumnya sudah ada, sanksi pidana sudah ada, apa yang perlu dilakukan sudah ada. Tapi untuk mengaplikasikan detailnya apa yang harus dilakukan oleh pelaku usaha atau pebisnis itu masih belum sedetail itu gitu ya. Makanya nanti RPP ini menjadi tanggung jawab Kominfo untuk disusun sedetail mungkin sehingga kita sebagai pelaku bisnis bisa mengimplementasikan undang-undang ini dengan tepat gitu ya supaya kita tidak overdoing ataupun jangan-jangan juga nggak melakukan sama sekali gitu ya karena kita bingung dengan konteks kalau di undang-undangnya kan terlalu bahasa hukum gitu ya, tapi kalau kita sebagai implementer di bisnis, apa yang harus kita dilakukan? Nah, apa yang menjadi definisi dan tipe-tipe personal data? Nah, berdasarkan Undang-Undang PDP itu ya, di pasal 1 ayat 1, data pribadi adalah data tentang orang perorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik. Nah, berdasarkan pasal 4, data pribadi kita itu dibagi menjadi dua, gitu ya. Ada data pribadi umum dan ada data pribadi spesifik. Data pribadi umum seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di slide sebelah kanan itu nama lengkap, jenis kelamin hingga nanti data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. Nah, termasuk memang di sini adalah kalau kita berkaca ke salah satu undang-undang PDP terlama gitu ya di dunia yaitu GDPR, General Data Protection Regulation yang berlaku di European Union atau Uni Eropa. Di sana dijabarkan bahkan ketika kita online nih ya di internet kan itu ada IP address. Ketika IP address ini dikombinasikan dengan lokasi kita di mana nama kita siapa itu juga termasuk data pribadi dan itu masuk ke data pribadi umum. Nah, satu lagi ada data pribadi spesifik sebenarnya. Apa itu data pribadi spesifik? Sebenarnya data pribadi spesifik sama pentingnya dengan data pribadi umum. Akan tetapi, data pribadi spesifik ini adalah data-data yang ketika ini bocor, impact-nya ke pribadi yang bersangkutan itu jauh lebih besar, gitu ya. Contoh di sini salah satunya data informasi kesehatan. Misalnya, kalau seseorang gitu ya melakukan tes HIV, gitu ya, kan HIV masih cukup tabu di negara kita, apalagi misalnya kalau public figure. Dan memang hasil risetnya adalah positif. Dan suatu waktu rekam medis dari public figure ini bocor gitu ya di salah satu instansi rumah sakit. Nah, itu akan merugikan si aktor atau si public figure ini jauh lebih parah impact-nya ketimbang yang bocor hanya misalnya agamanya apa gitu. Nah, data pribadi spesifik ini dikategorikan menjadi beberapa gitu ya. Ada data informasi kesehatan, biometrik itu seperti fingerprint. Jadi kalau Bapak Ibu sebenarnya di kantor nih ya, tapping masuknya pakai fingerprint itu data pribadi spesifik yang membutuhkan perlindungan jauh lebih besar gitu ya dibanding data pribadi umum. Ada data genetik gitu ya, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi dan data lainnya. Makanya sebenarnya terkait Undang-Undang PDP ini impact-nya ke industri itu akan sangat terasa ke industri kesehatan dan ke industri keuangan.
gitu ya. Kalau saat ini misalnya kami bekerja sama gitu ya, membantu salah satu klien kami, industri otomotif terbesar di Indonesia, berbeda gitu ya konteksnya. Karena kalau kita bicara tentang industri otomotif, data-data pribadinya apa gitu ya. Ketika Bapak Ibu beli mobil, sebenarnya data-data pribadi apa sih yang sebenarnya diproses dibutuhkan gitu ya. Data nama, NIK, foto KTP gitu ya. Tapi nggak ada kan sampai kita diminta misalnya data informasi kesehatan gitu ya. Data yang lain-lain yang ada di kolom kiri gitu. Nah, untuk itu implementasi ini memang akan sangat sukar dilakukan, lebih challenging ya, kalau kita ada di industri yang related dengan industri kesehatan maupun finansial. Nah, apa yang terjadi ketika suatu industri ya atau satu entitas tidak patuh terhadap undang-undang PDP ini? Sanksi yang diberikan oleh pemerintah tentunya bertahap gitu ya. Dari peringat yang paling paling ringan adalah warning saja gitu ya, ngasih tahu bahwa Anda telah melakukan pelanggaran data pribadi yang mungkin sanksinya adalah untuk sementara pemrosesan data pribadi di kantor Anda harus kita stop gitu ya. Itu yang paling ringan. Yang kedua adalah bisa sampai ke mendapatkan denda administratif yang kalau kita pikir ini cukup besar, 2% dari annual income-nya ya, annual turnover-nya, annual revenue ya, setiap tahun gitu ya. Jadi kalau misalnya revenue-nya 2 miliar setiap tahun, kita bisa hitung sendiri gitu ya. 40 juta gitu ya. Itu lumayan gitu ya untuk diserahkan ke pemerintah sebagai denda atas ketidakpatuhan kita terhadap Undang-Undang PDP. Kemudian ada juga sanksi pidana, gitu ya, di poin nomor 3 ini itu paling lama 5 tahun dengan denda juga 5 miliar jika pelaku kebocoran data pribadi adalah individu dan 10 kali lipat jika pelaku kebocoran data pribadi adalah organisasi, yaitu 50 miliar. Dan sanksi yang paling beratnya adalah sebenarnya pencabutan izin usaha gitu ya. Kita usaha yang kita punya itu at the end di terminate izinnya sehingga kita tidak bisa beroperasi lagi gitu ya menggunakan merek yang sama untuk usaha yang sama. Nah, kalau kita melihat sebenarnya ada beberapa poin yang sebenarnya di undang-undang kita belum terlalu clear. Contoh, pelanggaran seperti apa yang nanti akan dikenakan warning? Pelanggaran seperti apa sebenarnya exactly yang akan mendapatkan sanksi pidana 5 tahun dan denda 5 miliar? Nah, ini belum didetailkan secara spesifik di Undang-Undang PDP kita, maka dari itu memang kita butuh RPP, Rancangan Peraturan Pemerintah, yang lebih mendetailkan sebenarnya terkait regulasi ini seperti apa. Nah, kita udah melihat sejauh ini ya tentang overview tentang Undang-Undang PDP, siapa aktornya gitu ya, apa yang menjadi eh, implikasi atau impact ketika kita tidak patuh. Nah, sekarang apa yang jadi quick wins-nya atau actionable activity? Kalau kita pelaku usaha atau kita industri yang memproses data pribadi dari customer-customer kita, apa yang harus kita lakukan gitu ya? Karena itu jauh lebih penting sebenarnya. Apa to-do-nya, praktikalnya apa? Karena kalau kita bicara tentang teoritis ya bisa banyak gitu ya, tapi at the end pemahaman kita akan teori tidak akan membantu kita untuk terhindar dari sanksi hukum. Ya, yang membantu kita terhindar dari sanksi hukum adalah implementasi yang kita lakukan di organisasi kita tentunya atau di bisnis yang sedang kita jalankan. Ada 8 ya yang nanti Bapak Ibu bisa bawa pulang kira-kira ya jadi perenungan kalau Bapak Ibu menjalankan bisnis, ini yang bisa saya lakukan gitu ya. Kita bahas satu-satu gitu ya. Saya langsung mulai. Yang pertama itu terkait data mapping dan record record of processing activities. Yang selanjutnya nanti saya akan singkat sebagai ROPA. Nah, apa itu data mapping ya? Sederhananya adalah Bapak Ibu, data mapping itu adalah bagaimana kita mengidentifikasi data-data apa aja yang kita punya di organisasi kita dan ada di sistem mana gitu. Karena gini, konsepnya adalah kita tidak akan bisa memproteksi sesuatu yang kita tidak tahu gitu. Jadi langkah pertama selalu ketika kita memulai kepatuhan terhadap undang PDP adalah kita tahu data pribadi apa yang kita punya dan di mana itu disimpan. Nah, itu data mapping. Kemudian ROPA, kalau ROPA itu adalah sebenarnya dokumentasi detail terkait data-data yang kita proses ini, siapa ownernya, gitu ya. Apa alasan kita memproses data ini? Apa legal basisnya, gitu ya. Catatan detail ini semua nanti kita akan sebut sebagai ROPA. Nanti saya akan share contohnya di belakang, ya. Nah, data mapping dan ROPA ini diperlukan untuk kita buat berdasarkan pasal 31 Undang-Undang PDP bahwa pengendali data pribadi atau data controller itu wajib melakukan perekaman terhadap seluruh kegiatan pemrosesan data pribadi. Nah, kalau kita melihat contohnya ya,
Yang menjadi tantangan sebenarnya di industri, apalagi kalau udah enterprise ya, itu kan sistemnya banyak. Aplikasinya banyak, mulai dari aplikasi buat payroll, mulai dari aplikasi purchase, yang lain-lain gitu ya. Mereka punya banyak sekali aplikasi, seperti klien yang sekarang sedang kami bantu untuk combat terhadap undang-undang PDP, mereka punya aplikasi puluhan gitu ya. Sorry, mereka punya aplikasi ratusan, tapi yang ada data pribadinya itu puluhan gitu ya. Nah, Bapak Ibu, apa yang jadi pain point ketika kita membuat data mapping adalah kita harus tahu gitu loh, data-data pribadi dari puluhan sistem itu di mana aja gitu loh. Dan datanya apa gitu. Dan kami di Adaptive Consulting menangkap ini sebagai pain point yang memang kami perlu bantu gitu ya. Di Adaptive Consulting akhirnya kami buat satu produk di mana produk kami ini bisa membantu visualisasi dengan baik data-data pribadi apa yang Bapak Ibu punya di company, dan kira-kira sebenarnya alur data itu dikumpulkannya dari mana, diprosesnya di mana, disimpannya di mana, gitu ya, bahkan di delete atau di archive-nya di mana. Nah, ini contohnya seperti yang Bapak Ibu bisa lihat. Output dari data mapping yang kita harapkan sebenarnya adalah seperti ini, gitu ya, di mana kita bisa dengan jelas tahu data-data apa saja yang kita miliki, gitu ya, dan di sistem mana data-data ini ada. Itu data mapping, ya. Sekali lagi fondasinya adalah kita tidak bisa memprotek kalau kita nggak tahu datanya apa, gitu ya. Selalu basis kita pertama kali memulai kepatuhan terhadap undang-undang PDP adalah tahu datanya, data pribadi yang kita proses apa dan di mana data itu. Nah, yang kedua, baru kita bisa masuk ke dalam ROPA, gitu ya. ROPA ini tadi kan seperti saya bilang adalah dokumentasi detail tentang data-data yang kita proses di processing activity. Nah, untuk membuat ROPA atau dokumen ROPA ini, kita selalu harus mulai pertama kali dengan mengidentifikasi processing activity apa yang kita punya, gitu ya. Kita identify di HR ada bisnis proses apa aja, ada payroll, ada recruitment, gitu ya. Misalnya kalau di klien kami gitu ya, ada bisnis proses apa lagi gitu ya, ada logistik gitu ya, ada proses pembuatan delivery plan-nya seperti apa. Nah, bisnis proses itu kita buat, kita listing ya. Dari sana setiap activity bisnis yang kita running di company kita identify ada data apa saja di dalam. Kemudian di dalamnya kita mulai akan detailkan satu-satu gitu ya. Alasan kita memproses data pribadi ini apa gitu ya. Retensi periodnya. Nah, supaya Bapak Ibu tahu bahwa semua data yang dikolek nanti ya oleh setiap data controller itu nggak sembarangan bisa dikip selama-lamanya gitu ya. Jadi ada policy atau undang-undang yang mengharuskan jika data itu sudah tidak digunakan oleh company, data itu harus dihapus. Makanya nanti selanjutnya kita akan sebut dengan data retention policy. Nah, setiap data yang diproses di company itu juga bakal ada gitu ya. Seberapa lama data itu akan disimpan. Nah, itu juga kita detailkan di poin nomor 3. Selanjutnya, kita identify ya alasan kita memproses ini legalnya secara sahnya apa. Apakah misalnya legal obligation? Contoh klien kami, alasan pemrosesan data pribadinya adalah legal obligation karena tentunya ketika Bapak Ibu kita melakukan pembelian kendaraan bermotor, misalnya mobil gitu ya, data pribadi kita dikoleknya buat apa gitu ya? Tentunya karena memang keperluan pembuatan STNK dan BPKB di Polda gitu ya. Kalau STNK dan BPKB mau diproses, ya tentu perlu data-data pribadi kita. Jadi, kalau Bapak Ibu beli mobil, sebenarnya explicit consent itu nggak selalu dibutuhkan. Karena sudah ada legal obligation, ada perpol, peraturan polisi yang mengatur, itu yang jadi acuan klien kami untuk memproses data pribadi. Nah, ada yang lain-lain, misalnya kita sebagai karyawan, gitu ya, data-data pribadi kita kan diminta gitu ya ketika pertama kali ketika kita apply ke kantor yang sekarang kita bekerja. Apa itu legal basisnya? Performance of contract gitu ya. Jadi karena kita memang untuk bekerja di company itu ya tentunya perlu data-data kita dong gitu ya. Atau bisa jadi misalnya nih ya, peraturan pemerintah juga legal obligation. Contoh, karyawan semua harus dibuat BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Nah, itu jadi alasan company untuk memproses data pribadi. Tapi ada company-company tertentu yang memproses data pribadi harus dapat explicit consent. Explicit consent itu adalah persetujuan pribadi yang dimana Bapak Ibu misalnya e-sign di form online gitu ya, atau tanda tangan langsung di di paper base gitu ya. Itu explicit consent. Nah, itu yang kita lakukan. Sampai juga kita di sini di poin kelima kita harus tahu gitu ya data-data ini keluar kemana aja gitu ya. Bahkan ada klausul yang mengatur ini di pasal tertentu, di pasal khusus ya didedikasikan di Undang-Undang PDP. Nah,
melihat sebenarnya Ropa ini begitu complicated gitu ya. Terlalu banyak hal yang mau dilakukan. Yang menjadi challenge adalah sebenarnya dari mana kita tahu gitu ya, apa saja yang harus kita buat gitu ya. Tentunya ada banyak dan dari mana kita tahu bahwa Ropa yang sudah kita buat sudah sufficient, sudah enough gitu ya. Nah, itu yang kami juga bantu sebenarnya di company kami bahwa company-company yang memang punya banyak bisnis processing activity ini, kami sudah punya template gitu ya, yang Bapak Ibu di organisasi tersebut bisa gunakan untuk pembuatan ropanya seperti apa. Karena Bapak Ibu bisa lihat ya, ini formnya masih bisa di-scroll ke bawah. Artinya sangat banyak data-data yang harus diisi buat ropa ini. Nah, kalau tadi kita bicara undang-undang PDP belum sejelas itu, dari mana kiblatnya kita gitu ya, dari mana kita bisa menyusun gitu ya ropa ini sedetail ini gitu ya. Tentunya adalah lewat kita memahami undang-undang PDP dan satu lagi kita berkaca dari undang-undang PDP paling tua dan yang paling banyak undang-undang terinspirasi darinya yaitu GDPR gitu. Dan selanjutnya, ketika Bapak Ibu sudah buat detail, bagaimana memonitor ropa untuk keseluruhan gitu ya di company. Nah, itu juga di di kami di produk yang kami buat itu kami bantu di klien supaya klien bisa memonitor keseluruhan ropa dari setiap bisnis lini bisnis mereka sudah terakomodasi atau belum. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita akan bahas tentang privacy impact assessment ya. Nah, privacy impact assessment ini sebenarnya adalah systematic assessment ya, atau penilaian yang kita lakukan untuk mengidentifikasi resiko. Nah, tadi kan kita udah tahu, data-datanya udah tahu apa, detail-detailnya kita udah tahu, data ownernya siapa, data controllernya siapa dari ROPA gitu ya, legal obligation-nya apa, kita udah tahu semua. Selanjutnya apa yang kita lakukan? Tentunya kita menilai resikonya, atau kita ngebuat profil resiko dari company-nya kita based on yang data-data yang kita sudah punya gitu supaya at the end apa kita mengidentifikasi resiko tentunya untuk ngebuat plan mitigasinya seperti apa karena pasal 34 dari undang-undang kita itu mengamanatkan bahwa pengendali data pribadi wajib melakukan penilaian dampak perlindungan data pribadi dalam hal pemrosesan data pribadi memiliki potensi risiko tinggi terhadap subjek data pribadi gitu ya. Ada beberapa workflow gitu ya yang harus dilakukan untuk memproses melakukan penilaian ya atau privacy impact assessment ini. Kita mulai dari identifikasi resikonya apa gitu ya, plan mitigasinya apa, kita 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 catat gitu ya. Kemudian kita lakukan konsultasi gitu ya ke atasan, di approve, implementasi sampai monitor. Nah, tentunya yang menjadi tantangan gitu ya di dalam lapangan kita menjalankan privacy impact assessment ini adalah yang pertama gimana kita bisa mengakses sesuatu kalau kita nggak tahu gitu pertanyaan-pertanyaan apa yang harus kita tanyakan gitu ya. Jadi langkah pertama sebenarnya Bapak Ibu ketika nanti memulai privacy impact assessment, let's say tadi ya data mapping dan rupanya udah selesai di organisasi Bapak Ibu adalah harus punya questionnaire template untuk kita lakukan interview gitu ya. Supaya kita bisa mengidentifikasi resikonya apa gitu. Yang kedua adalah kita harus punya mekanisme ya, prosedur workflow untuk prosesnya ini semua dari identifikasi resiko, mitigasi sampai monitor dan review harus ada workflow-nya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus punya platform untuk bisa bekerja bareng-bareng. Tentunya gini, ketika kita mengidentifikasi resiko, itu tidak bisa dilakukan oleh satu departemen saja, gitu ya. Contoh klien kami di dalam mengidentifikasi resiko ada dari divisi logistik, ada dari divisi IT, ada dari divisi legal dan divisi yang lain-lain. Nah, bagaimana bisa kita melakukan privacy impact assessment yang komprehensif dan kolaboratif? Tentunya harus ada platformnya. Itu yang ketiga. Dan yang keempat nanti terakhir dimonitor gitu ya gimana keberjalanannya di produk yang kami buat gitu ya. Memang agak banyak dari saya bahas dari produk yang kami buat. Bukan mau promosi sebenarnya, tapi supaya lebih gampang aja ya pengejauhan gitu ya. Istilahnya implementasi ini gimana visualisasinya gitu ya supaya Bapak Ibu lebih lebih bisa memahami gitu ya konteksnya. Ini salah satu contohnya kita ngebuat workflow gitu ya. Dan template dari pertanyaan yang dibutuhkan untuk melakukan privacy impact assessment ini kita juga udah punya. Lagi-lagi gitu ya, dari tim kita itu melakukan research yang mendalam gitu ya terhadap GDPR dan Undang-Undang PDP gitu ya. Apa kira-kira yang harus kita tanyakan? Karena gini, jangan pernah mengharapkan jawaban yang tepat datang dari pertanyaan yang nggak akurat gitu loh, nggak tepat juga. Jadi langkah pertama untuk kita melakukan identifikasi risiko selalu punya pertanyaan yang tepat dulu. Karena dari pertanyaan yang tepat akan melit kita atau menuntun kita ke jawaban yang tepat juga. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat bahwa ada beberapa workflow yang dilakukan gitu ya dan ada
respondennya siapa, reviewernya siapa, approvalnya siapa. Memang sistem atau produk yang kami buat ini sudah memungkinkan kolaborasi dari banyak departemen gitu ya untuk melakukan dari proses identifikasi risiko sampai ke bagian review dan approvalnya juga sudah bisa dilakukan di sini. Dan termasuk untuk memonitor keseluruhan risiko yang ada gitu ya dari setiap bisnis. Misalnya di bisnis lini bisnis A gitu ya, resikonya apa saja itu bisa semua dimonitor di dalam produknya kita. Nah, itu privacy impact assessment. Saya nggak banyak jelaskan detail gitu ya. Ya, saya pikir memang nanti kita bisa ada sesi terpisah gitu ya kalau Bapak Ibu ada pertanyaan. Tapi kurang lebih supaya Bapak Ibu menangkap dulu kira-kira kalau orang ngomong PI itu atau privacy impact assessment itu apa, Bapak Ibu udah ngerti itu apa gitu ya. Nah, saya lanjutkan yang ketiga, consent dan preference management gitu ya. Nah, consent dan preference management ini apa gitu ya? Kalau consent, namanya juga consent gitu ya, persetujuan artinya adalah sebenarnya proses di mana kita memberikan persetujuan kepada organisasi yang memproses data pribadi kita bahwa kita, oke, kamu boleh proses data pribadi saya. Makanya ketika Bapak Ibu misalnya sekarang banyak download aplikasi gitu ya, aplikasi apapun itu ketika pertama kali misalnya kita download, pasti kan ada yang privacy policy yang panjang itu yang mereka ngasih tahu datanya dipakai buat apa proteksi yang mereka lakukan, terus kita centang tick button yang di bawah, lalu submit di bawah. Nah, itu adalah consent, explicit consent, gitu, implementasi. Sedangkan preference management itu adalah setelah Bapak Ibu kasih consent, bagaimana Bapak Ibu berinteraksi dengan organisasi. Misalnya di website. Kalau di website Bapak Ibu pernah lihat cookies, ya. Cookies itu contohnya begini nih, yang accept all, reject all, gitu ya, atau bisa di custom gitu ya apa yang Bapak Ibu mau allow gitu ya strictly necessary cookie lah performance cookie marketing cookie gitu ya misalnya. Nah, itu adalah preference di mana kita bisa memilih saya oke di proses datanya tapi saya nggak mau ya terima email marketing karena annoying. Saya oke dikirimkan email untuk dapatin promosi apa dari produk Bapak Ibu bulan ini tapi jangan dikirimin misalnya eh, ads ya gitu ya atau apa-apa yang lain gitu. Nah, itu preference. Nah, untuk implementasi sederhananya gitu ya, apa yang Bapak Ibu perlu lakukan sebenarnya kalau Bapak Ibu sebagai pemilik bisnis adalah yang pertama, Bapak Ibu perlu mengidentifikasi sebenarnya proses bisnis apa yang perlu konsen. Karena tidak semua proses bisnis itu butuh konsen, apalagi misalnya contoh Bapak Ibu data pribadi tidak diproses di lini bisnis itu gitu ya. Jadi itu yang pertama. Kita identify dulu apa processing activity yang membutuhkan konsen. Itu yang pertama. Yang kedua, kita buat consent form-nya, gitu ya. Nah, consent form ini juga, oke, saya kebetulan nggak bawa di sini ya. Consent form ini penting, gitu ya, supaya kita tahu bahwa untuk kita menjalankan proses bisnis ini, kita sudah dapat explicit consent-nya dari customer kita. Contoh yang tadi tuh, yang ada privacy policy, yang ada tick box-nya gitu ya. Itu juga adalah salah satu bentuk consent form gitu. Nah, yang berikutnya adalah yang tadi, cookie policy creation ya, di mana nanti di websitenya kita gitu ya, atau di aplikasi kita ada cookies preference yang Bapak Ibu sebagai customer bisa pilih. Nah, apa yang menjadi challenge kita dalam mengimplementasikan sebenarnya consent dan preference management ini adalah bisnis yang dahulu bergerak gitu ya tanpa mendapatkan consent gitu ya karena anggapannya adalah karena sama-sama butuh misalnya gitu ya. Memang Bapak Ibu misalnya mau beli sesuatu ya kita proses gitu ya nggak perlu dong consent. Nah, itu ngebuat sekarang setiap organisasi atau company itu perlu gitu ya punya catatan catatan terkait sudah punya konsennya atau belum gitu ya organisasi ini. Nah, itu susah. Ya, itu susah karena at the end kalau customer Bapak Ibu jutaan gitu ya, transaksinya misalnya new user ya, new user ada 1 juta record misalnya per bulan, sangat susah kan untuk maintain itu di database. Kita bisa kebayang gitu ya, eh, seberapa banyak storage yang kita butuhkan dan bagaimana nge-streamline ya streamline itu gimana cara kita memastikan bahwa semua aplikasi itu udah punya konsennya itu yang jadi tantangan dan di produk kami sudah memungkinkan untuk organisasi bisa collect dan otomisasi konsen gitu ya dan untuk cookies ini cukup sederhana sebenarnya bisa diimplement di website-website yang memang Bapak Ibu secara secara komersil ya menggunakan website ini untuk berjualan dan ada data pribadi di dalam. Nah, yang keempat ini third party risk assessment. Nah, third party sesuai dengan namanya ya, ini vendor. Jadi pihak ketiga yang membantu organisasi untuk melakukan eh, melakukan
aktivitas bisnis mereka gitu ya. Contoh kayak PT Exelis nih ya. Saya ambil PT Exelis yang memang kami terafiliasi. Exelis contoh adalah salah satu vendor yang ngebantu gitu ya. Misalnya di Astra International gitu ya. Apa yang dibantu? Oh, Exelis bantu buatkan aplikasinya, mau mobile, mau website. Nah, dalam hal Astra Internasional untuk komplit terhadap Undang-Undang PDP akan dilakukan third party risk assessment terhadap vendor untuk menguji kelayakan sejauh mana vendor ini aware terhadap Undang-Undang PDP dan sejauh mana mereka bisa comply. Karena kredibilitas dari vendor ini akan sangat ditentukan sejauh mana mereka patuh atau aware terhadap Undang-Undang PDP. Nah, nanti juga bisnisnya Bapak Ibu, tingkat kredibilitasnya sangat dipengaruhi ketika Bapak Ibu aware atau tidak dan implement atau tidak undang-undang PDP ini di dalam menjalankan bisnis. Nah, pada hakikatnya third party risk assessment ini sama dengan tadi privacy impact assessment. Bedanya, kalau privacy impact assessment kita melakukan pemrofilan risiko di dalam organisasi kita sendiri, gitu ya. Atas atas tadi HR misalnya payroll di divisi logistik. Nah, tapi kalau third party kita mengidentifikasi risiko eksternal. Ya, karena at the end mereka membantu kita kan, misalnya buat aplikasi kita atau buat yang lain-lain gitu ya, memproses mengirimkan dokumen yang ada data pribadi misalnya atau apapun itu. Nah, itu perlu kita lakukan. Sehingga prosesnya juga kurang lebih sama di third party. Ada workflow yang kita harus lakukan dari identifikasi resiko, mitigasi resiko, di review dan di approve untuk implementation dan terakhir monitor dan review. Seperti apa gitu ya? Apakah setiap profil resiko yang diidentifikasi selesai atau tidak? Ya, itu di third party sama dengan PIA, Privacy Impact Assessment bisa dimonitor juga ya. Setiap third party yang ada di organisasi Bapak Ibu kelayakannya seperti apa, bagaimana mereka patuh atau tidaknya terhadap Undang-Undang PDP. Yang kelima, data subject right gitu ya. Data subject right ini itu di cover di pasal yang cukup banyak gitu ya, dari pasal 5 sampai pasal 14. Setiap pasal itu menjelaskan hak kita yang berbeda-beda sebagai sebagai data subject yang diproses datanya gitu ya. Ada banyak hak-haknya kita ya, mulai dari hak untuk meminta akses, hak untuk dijelaskan data pribadi kita buat apa, hak untuk kita membatasi pemrosesan data pribadi, hak untuk kita menarik kembali persetujuan, hak untuk kita untuk meminta data kita di delete di aplikasinya mereka, ada banyak gitu ya dari pasal 5 sampai pasal 14. Nah, di dalam proses implementasinya apa yang harus dilakukan organisasi tentunya adalah menyediakan wadah bagaimana data subjek atau customer bisa berkomunikasi dengan data controller untuk mengakomodir apa yang menjadi hak-haknya mereka. Jadi hak-haknya kita ini sudah dijamin di undang-undang. Ketika kita lakukan itu, ada acuannya. Dan ketika nanti organisasi tidak melakukannya akan ada sanksinya, gitu ya. Itu yang nanti akan didetailkan lebih lanjut di RPP, gitu ya. Nah, yang bisa dilakukan nanti adalah tentunya Bapak Ibu sederhananya gini ya. Kalau bisnisnya masih skala kecil, gitu ya, dan ada data pribadi di dalamnya. Ya, kita nggak harus kompleks banget harus punya website sendiri, tapi at least Bapak Ibu punya misalnya email atau kontak person yang bisa dihubungin ketika orang-orang eh, ini atau data subjek yang menjadi customer Bapak Ibu, mereka mau meminta hak mereka, itu ada jalur komunikasinya, sederhananya by email. Nah, tapi kalau kami di sistem yang memang kami sudah buat, kami udah sediakan form. Form ini tinggal di-embed di websitenya Bapak Ibu. Ya, nggak capek-capek coding lagi, nggak capek-capek buat website yang baru gitu ya, formnya gimana. Ini tinggal di-embed, copy paste gitu ya, di-embed di sistemnya Bapak Ibu. Nanti kita udah jelas gitu ya, siapa yang meminta gitu ya, requestnya apa, dan sampai sejauh di mana kita bisa memvalidasi atau memverifikasi benar nggak bahwa orang ini valid datanya ada di kita. Gitu ya. Dan penting sekali juga di data subject request ini kita punya workflow. Karena at the end of the day, undang-undang kan mengamanatkan kita harus comply gitu ya terhadap data-data subject right dari customer kita. Nah, bagaimana kita bisa mengatur compliance kalau customer kita ada 1 juta tanpa workflow? Ya, kalau customernya 1 orang atau 2 orang gitu ya, ya kalau ada komplain 1 atau 2 dua biji atau 2 buah sebulan ya kita nggak perlu capek-capek buat workflow, ngapain gitu ya, pakai aja Excel, pakai aja worksheet. Tapi coba kebayang Bapak Ibu punya customer ratusan ribu, kalau kita masih harus manage di Excel, manage di spreadsheet, seberapa painful itu, dan seberapa bisa kita mentabulasi untuk dapat hasil reportnya sejauh mana sih kita menangani comply terhadap undang-undang lewat data subject request
harus diproses dulu ya, masukin formula, dihitung di Excel. Nah, itu cukup painful. Nah, itu data subject request ya. Dan di sini kita ada SLA-nya gitu ya. Untuk beberapa request itu di undang-undang diamanatkan harus dipenuhi 3 kali 24 jam. Nah, Bapak Ibu kebayang tanpa workflow, ketika ada banyak request, bagaimana untuk komplain di 3 kali 24 jam gitu ya. Akan sangat sulit. Saya lanjut ya, agak saya percepat sedikit ke data breach dan incident management berikutnya. Nah, ini kurang lebih sama dengan data subject, right? Cuma bedanya ini adalah bagaimana organisasi merespon insiden, gitu ya. Di pasal 46, ini cukup sulit ya, sebenarnya challenging buat company bahwa dalam hal terjadi kegagalan perlindungan data pribadi, pengendali data pribadi wajib, ya, ada kata wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 kali 24 jam kepada siapa? Subjek data pribadi yang mereka terdampak dan lembaga. Dalam hal ini lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah, misalnya Kominfo nanti ya, gitu ya. Nah, di data breach dan incident management ini kita perlu memberikan informasi tertulis gitu ya ke lembaga dan data subjek terkait sebenarnya apa yang terjadi gitu loh. Kenapa bisa? Apa root cause-nya gitu ya? Terjadi kebocoran perlindungan data pribadi ini. Dan itu kita harus report gitu, kirimkan email tertulis kepada mereka yang dua tadi disebutkan ya, lembaga yang ditunjuk pemerintah dan data subjek ya, subject right ya, yang mereka yang jadi customer kita dalam 3 kali 24 jam. Nah, apa yang menjadi implementasi kita tentunya adalah punya prosedurnya, punya workflow bagaimana kita memanage insiden. Karena ya kalau Bapak Ibu yang bergerak di dunia IT akan sangat paham bahwa proses kita mengelola insiden gitu ya, itu nggak mudah ya. Ada banyak proses yang kita lakukan, troubleshooting, sampai kita akhirnya merespon ke customer terkait isu aplikasi atau apa, itu proses yang tidak mudah. Kita mungkin sebagai user pengguna aplikasi gampang ya, aplikasi lemot dikit kita komplain atau apa, ya memang itu hak kita gitu ya, kita kan usernya gitu. Nah, tapi dari perspektifnya orang yang di belakang layar gitu ya, itu mereka melakukan banyak proses. Mereka harus cek log dulu gitu ya, lihat lihat networknya apa segala macam, belum lagi yang apa yang mau diimprove. Nah, itu perlu workflow. Nah, ini mirip kan workflow-nya dengan tadi gitu ya. Dan satu hal dari yang kami implement juga, Bapak Ibu kebayang kalau amit-amit gitu ya, ada satu instansi mengalami kebocoran data pribadi gitu ya. Mereka harus ngabarin 1 juta orang gitu ya, karena customer-nya banyak banget gitu ya, 1 juta. Nggak mungkin inputin alamat emailnya satu-satu biji gitu ya, satu-satu masukin email ya, alex@yotmail.com masukin, siapa siapa @com masukin, nggak mungkin gitu ya. Nah, di kami memungkinkan bahwa 1 kali ngeblas email semua data subjek terdampak itu bisa ternotify gitu ya. Ini contohnya. Nah, yang dua terakhir ya, Bapak Ibu, saya lebih percepat lagi data privacy policy dan governance. Nah, tadi kita udah ngelihat ada 6 poin gitu ya, dari privacy impact assessment, ya, ROPA dan data mapping, consent, third party, data subject right, dan data breach incident management. Nah, keenamnya ini diikat oleh satu policy dan governance. Keenam ini tidak akan bisa berjalan dengan baik kalau company kita tidak punya policy. Dan policy itu ada banyak gitu ya. Eh, apa policy minimum yang sebuah company harus punya? At least ada 4 gitu ya. Data privacy policy, yaitu policy yang menjelaskan bagaimana kita memperoleh data, memproses dan menyimpan data. Data access policy, bagaimana akses terhadap data itu diberikan gitu ya. Misalnya saya Freddy gitu ya, role saya apa? Saya bisa akses data mana yang aja gitu ya. Kapan akses saya di revoke atau dicabut? Itu data access policy. Kemudian data retention policy yang tadi sempat kita bahas bahwa setiap data yang diproses itu harus tahu kapan harus di remove. Di remove benar-benar di hard delete ya bahasa anak IT-nya ya, bukan soft delete yang artinya masih ada di database gitu ya, tapi tidak tampil di UI. Hard delete benar-benar tidak dipakai. Dan terakhir adalah data breach response policy. Gimana policy atau prosedur kita menanggapi insiden supaya 3 kali 24 jam itu terpenuhi. Nah, policy ini harus ada. Dan di company kami membantu gitu ya. Kami sudah punya template-templatenya yang kami buatkan gitu ya. Yang kalau di runut gitu ya, dari mana kami bisa ngebuat template-nya? Tentunya tetap kami belajar dari GDPR dan kami melihat best practice di industri seperti bagaimana implementasi contohnya ISO 27001 ya, Information Security Management System. Kami mengadopsi dari sana, kami buatkan template-nya dan di sistemnya kami ini udah bisa jadi single repository di mana policy dan prosedur agreement semua bisa diupload di sini gitu ya. Jadi nggak akan tercecer. Kadang kan kita suka bingung ya.
data policy kita prosedurnya ketika diaudit pemerintah ada di Google Drive yang mana, atau OneDrive yang mana, atau di file yang mana, di laptop siapa. Nah, sekarang itu tidak akan terjadi ketika kita punya satu sistem yang bisa jadi single repository dari itu semua. Nah, yang terakhir adalah terkait monitoring dan reporting. Nah, kita kan udah capek-capek ya Bapak Ibu melakukan 1 sampai 7 gitu ya. Kita udah lakukan, udah nggak buat polisinya. At the end of the day apa sih? Ya, ya tentunya kita perlu monitoring dan reporting supaya manajemen gitu ya, atau level top manajemen, CEO gitu ya, CEO, COO atau siapapun pemangku kepentingan itu bisa mengambil keputusan yang tepat gitu ya terkait langkah bisnis kita, mengevaluasi sejauh mana kita comply atau tidak gitu ya. Dan di sini ada banyak reportingnya, ada banyak gitu ya dashboard yang harus dibuat. Tapi dalam implementasinya supaya lebih gampang, yang kami buat adalah sangat sederhana. Bapak Ibu tinggal lihat aja per section di Raupa itu compliance Bapak Ibu sejauh mana gitu ya. Dan ini ada detailnya sampai ke level per satu-satunya gitu ya. Data privacy policy kita punya policy gitu ya. Kalau Bapak lihat misalnya contoh ini ada policy, policy ada 4 misalnya. Itu bisa kita lihat lagi di dalam, wah, 41% ini, sorry, 45%, 4/5 ini itu policy apa aja yang udah selesai itu Bapak Ibu bisa klik. Nah, sederhananya, eh, kalau kita ngebuat sistem gitu ya, sistem ini harus mempermudah orang-orang untuk eh, mengambil kesimpulan gitu ya, mempermudah orang-orang untuk mengambil kira-kira langkah apa yang kira-kira harus dilakukan ya. Kalau sistem yang kita buat at the end tidak ada manfaatnya untuk mempermudah orang-orang, buat apa? Nah, ini contoh monitoring dan reporting. Nah, di presentasi saya hari ini, izinkan saya untuk tutup dengan call to action dari Bapak Ibu yang sebenarnya sekarang sedang menjalankan bisnis gitu ya, entah masih bisnis bisnis yang sederhana, bisnis kecil gitu ya, maupun udah di skala enterprise atau kita sebagai pegawai gitu ya di kantor, di dalam perkembangan dunia digital yang sekarang sangat masif, maka kompleksitas dari data privacy ya untuk kita patuhi atau comply itu menjadi sangat esensial karena kredibilitas kita sebagai unit usaha gitu ya, sebagai company akan dinilai dari sejauh mana kita comply terhadap undang-undang PDP ya. Tidak usah dulu kita berpikir terkait sanksi pidana, tapi kredibilitas kita di mata customer tentunya sangat bergantung sejauh mana kita comply terhadap undang-undang PDP ini. Nah, jangan heran nanti ketika Bapak Ibu sebenarnya menjalankan bisnis, customernya mulai nanya, Bapak Ibu, ini data saya ada di encrypt nggak gitu ya, data masking. Jadi misalnya data Freddy gitu ya, di database bukan Freddy yang tersimpan, tapi misalnya AXY ZZZ gitu ya. Itu data masking atau data encryption. Nah, jangan heran kalau nanti Bapak Ibu ditanyakan oleh customer gitu ya, ada data encryption nggak? Karena itu adalah bentuk dari tanggung jawab kita sebagai data controller untuk comply terhadap undang-undang PDP. Nah, apa yang Bapak Ibu bisa lakukan gitu ya? Tidak harus selalu memulai langkah yang besar gitu ya, dengan hire konsultan seperti kami misalnya, atau beli produk kami. Nggak selalu dengan begitu ya. Karena saya percaya bahwa langkah kepatuhan atau comply terhadap undang-undang itu selalu dimulai dengan langkah kecil gitu ya, baby step gitu ya. Nanti Bapak Ibu kalau udah punya pemilik usaha, apa yang Bapak Ibu bisa lakukan secara sederhana adalah tadi identifikasi dulu data-data apa yang Bapak Ibu punya, data-data pribadi ya, dan di sistem mana aja gitu ya. Atau kalau nggak punya sistem, misalnya di file-file di Google Drive atau di mana gitu ya, mulai rapikan gitu ya. Tahu di mana dan rapikan. Berikutnya adalah lakukan assessment. Coba assessment yang dilakukan contoh ini. Kalau kita nih Google Drive ya, kita cari potensi resikonya gitu ya. Seberapa besar Google Drive ini bisa berpindah tangan URL-nya, dihack oleh orang gitu ya. Yang at the end data pribadi misalnya customer Bapak Ibu bisa diambil oleh orang lain. Nah, itu langkah sederhana gitu ya. Sampai ke langkah-langkah yang paling kompleks tentunya ya, punya sistem sendiri buat di manage, hire konsultan yang membantu Bapak Ibu gitu ya. Ada banyak pilihan konsultan di luar sana gitu ya. Tapi di kami diadapti, salah satu kelebihan kami adalah ketika Bapak Ibu hire konsultan di luar sana, mereka nggak punya produk. Jadi kalau Bapak Ibu hire konsultan gitu ya, beli produknya ke tempat yang lain gitu ya. Kalau di kami memang secara secara sejak dari awal gitu ya, kami aware bahwa kami harus punya gitu ya pembeda, yaitu kami tidak hanya provide konsultansi membantu Bapak Ibu comply, tapi kami provide juga sistem yang mempermudah Bapak Ibu bukan hanya comply. Dan satu lagi, proses compliance kita ini jangan dipandang hanya sekali seumur hidup gitu ya. Jadi sekali kita sudah buat tadi prosedur policy, kita sudah punya konsultan gitu, itu selesai. Tidak gitu ya. Tapi proses comply terhadap undang-undang ini adalah proses berkelanjutan gitu. Nah, paling itu saja yang saya eh, bisa present
di hari ini buat Bapak Ibu. Saya berharap apa yang saya jelaskan sedikit banyak bisa membantu Ibu untuk Bapak Ibu untuk memahami kira-kira apa yang menjadi ketentuan di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan bagaimana implementasinya di bisnis kita di mana kita sebagai data controller atau pemilik unit usaha. Mungkin untuk Q&A saya izin serahkan ke Pak Yosa ya. Terima kasih, Pak. Oke, thank you Pak Freddy. Teman-teman kasih tepuk tangan dulu dong buat sharingnya. Yeay. Nah, Pak Freddy, sebelum ke Q&A mungkin sebentar eh, kita kumpulkan dulu ya Q&A ini karena ada total nih bisa ada 6 pertanyaan nih. Tapi sebelum masuk sini mungkin aku juga izin sharing mengenai pertanyaan yang lebih bersifat pengalaman ya, pengalaman atau studi kasus lah. Nah, kita kan tahu nih, buat perusahaan untuk patuh dan aware tentang UU PDP ini kan memang diwajibkan ya, karena kan pemerintah sendiri tadi sudah kasih, tadi saya baca juga ada hukuman-hukuman lah, panjang lah hukumannya ya, walaupun juga ya ya pemberi atau pencipta hukuman ini pun juga banyak sektor yang cukup pernah kebocoran juga ya, seperti electronic health alert card dulu tuh ada EHAK, terus juga ada kebocoran BPJS, pernah terus juga Peduli Lindungi teman-teman juga pernah juga sempat heboh di KPU juga, lalu ada juga BRI Live tahun 2021 kalau nggak salah. Nah, intinya eh, pemerintah ini kan sudah skalanya enterprise ya, Pak Freddy ya. Istilahnya udah gede lah, udah dia ada namanya data controller yang dijaga oleh data prosesor. Nah, kalau dari pengalaman Pak Freddy sendiri, apa sih yang paling efektif untuk meyakinkan orang, pendekatan apa yang Pak Freddy lakukan untuk mereka tuh sadar sama patuh. Ini tuh sangat baik loh buat menjaga citra perusahaan, buat menjaga nama baik atau bahkan menjaga moral ya. Karena pada dasarnya kan kita kasih data karena kita trust. Kita trust sama sama perusahaan tersebut bahwa perusahaan tersebut bukan hanya tanggung jawab secara teknis saja ya, tapi dia juga ada kewajiban moral untuk melindungi data privasi kita. Nah, dari pengalaman Pak Freddy Yap sendiri, untuk pendekatan apa sih yang benar-benar mereka tuh sadarnya cepat banget mau dari perusahaan yang masih kecil ke atau yang atas atau bisa sharing juga di otomotif lebih gampang Pak Yosa atau mungkin kalau pemerintahan di sektor atau di retail lebih gampang. Nah, boleh boleh silakan Pak Freddy. Ya, thank you Pak Yusa untuk pertanyaannya. Tentunya kalau perusahaan ada, pasti perusahaan itu mencari profit gitu ya. Karena kalau tidak mencari profit, ya jadinya organisasi nirlaba. Nah, pendekatan yang sebenarnya paling efektif, ya, bahkan tanpa kita sebagai konsultan menjelaskan undang-undang PDP, company-company akan aware adalah tentunya karena ada sanksi pidananya, Pak. Gitu ya. Hmm. Ada sanksi hukum, gitu ya. Kalau kita ngelihat company-company, mereka berpikir tentang sustainability, gitu ya. Longevity-nya in the long run seperti apa. Tentunya kalau kita buat usaha, nggak ada kan yang berencana hari ini buat usaha, tahun depan berencana bangkrut. Nggak ada. Tapi semua pasti berpikir gimana supaya company kita di hari ini dapat profit segini, bertahan sampai puluhan atau ratusan tahun, bahkan udah buka cabang di mana-mana. Nah, tentunya kalau kita tidak patuh terhadap undang-undang, ada sanksi hukum yang menanti. Ada sanksi pidana, ada denda juga. Yang at the end of the day, apa impact-nya kalau company kita kena sanksi pidana dan dapat sanksi buat sanksi perdata gitu ya, hukuman administratif. Tentunya adalah yang pertama, itu akan mempengaruhi cash flow-nya kita. Kita harus bayar denda. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kredibilitas kita di mata masyarakat ya turun. Karena kita dianggap sebagai company yang tidak comply sehingga customer kita nanti akan cari kompetitor-kompetitor yang lain yang bisnisnya sama seperti kita tapi mereka comply terhadap undang-undang. Jadi langkah yang sebenarnya paling efektif bahkan tanpa konsultan datang nih Pak buat jualan gitu ya. Tanpa kami promo, Pak comply lah, belilah produk kami gitu kan. Adalah awareness terhadap hukum itu sendiri. Karena ya kita Hmm. tanpa berusaha pun maksudnya kita tanpa jadi pengusaha, kita sangat aware kan buat buat patuh terhadap hukum. Ya sedangkan contoh kita mau ke jalan aja gitu ya kita pakai helm karena sebenarnya yang paling kita kita
alasan kita untuk taat sebenarnya apa? Ya kita takut ditilang kan sebenarnya. Bukan Hmm. karena pertama kita pengen safety. Jadi kalau jatuh apa? Pikiran kita adalah nanti ada polisi gitu ya. Gue takut nih keluar 500.000 misalnya contoh. Itu. Jadi hukum Pak, hukum yang paling efektif untuk membawa orang untuk aware terhadap regulasi atau comply terhadap regulasi yang baru. Oke, oke. Pak Freddy izin, aku mau bacain pertanyaan pertama ya. Ya, Izin. Ini kebetulan juga saya cukup tertarik nih sama pertanyaannya, yaitu dari Ibu Arnastia. Dia bertanya, siapa yang bertanggung jawab atas data pribadi yang tersebar? Nah, dia ngasih contoh, misalnya data nomor GSM kita. Sebuah nomor GSM seseorang masuk pada data pribadi jenis apa? Seberapa jauh tingkat kerahasiaan nomor GSM ini terhadap pihak ketiga? Apakah benar nomor GSM seseorang diperjualbelikan terkait validitas kepemilikannya? Mungkin aku nambahin sedikit, kemarin itu nomor handphoneku tuh hilang kartu SIM card Matrix Indosat Uridu. Jadi saya juga cukup kaget ketika saya mau minta nomor saya yang baru, dia itu bisa bilang, Pak, boleh tahu Pak 5 SMS Bapak ke siapa saja dan dapat dari siapa saja. Dan ternyata Pak Freddy ya, saya bisa bisa jawab, lalu saya ya diproses itu SIM cardnya. Tapi yang saya amaze, sekelas customer care, apa ya bahasanya, teller bukan teller juga ya. Kalau di bank teller dah intinya frontlinernya, frontlinernya aja bisa buka data segampang itu loh. Kan takutnya kan apalagi yang pegang data prosesor untuk yang servernya mungkin yang di pusat pusat itu sangat gampang ya untuk di dunia GSM. Mungkin boleh dibantu Pak Freddy Yap. Jadi siapa yang bertanggung jawab atas data pribadi kita yang tersebar? Contohnya itu kalau nomor GSM, terus apakah nomor GSM itu orang diperjualbelikan terkait validitas kepemilikannya? Silakan Pak. ya. Oke, Pak. Saya jawab dulu pertanyaan pertama. Siapa yang bertanggung jawab gitu ya kalau Hmm. terjadi kebocoran data? Nah, sebenarnya kalau misalnya kita di Indonesia, ya apa yang dialami banyak orang adalah dari mana sebenarnya nomor handphone kita bisa didapatkan gitu ya. Hari ini kita dapat misalnya tentang SMS judi online, SMS promosi apa, ditelepon oleh misalnya spam yang dari mana-mana. Nah, tentunya kita bisa tahu bahwa data-data pribadi kita ini pasti bocor dari suatu instansi, gitu ya. Atau kalau tidak, misalnya sesederhana nih contoh, beli pulsa di counter. Nah, kalau beli pulsa di counter, tidak ada yang menjamin, ya, pemilik counter itu tidak menjual data kita, gitu ya. Jadi kita nggak selalu bisa menyalahkan gini. Kalau kita beli pulsa di counter, itu mereka punya nomor data pribadi kita, gitu ya. Nah, nomor telepon, nomor handphone, gitu ya. Kalau itu mereka jual, nggak ada sanksi hukumnya gitu. Kenapa nggak ada sanksi hukumnya gitu ya? Karena memang tidak ada concernnya juga yang diatur gitu ya. Ya maksudnya kita secara sadar memberikan data pribadi kita. Beda cerita ketika kita instansi gitu ya. Instansi misalnya suatu instansi ternama terbukti ya. Kalau selama ini kan kayak kayak kita tahu ya informasi-informasi yang beredar contoh ya kemarin yang di Kominfo yang PDN gitu ya server PDN bocor. Tapi kan semua tidak terbukti misalnya datanya yang bocor berapa gitu ya. Nah, tapi ketika nanti suatu at the end suatu instansi at the end terbukti melakukan kebocoran data, maka kita sebagai subject right gitu ya, sebagai customer kita bisa menuntut gitu ya. Nah, karena undang-undang ini baru efektif dua tahun setelah diundang-undangkan, yaitu mulai Oktober 2024, maka regulasi ini akan sangat stringent, sangat ketat nanti setelah Oktober 2024. Hmm. Saya ambil satu contoh ya ke Bapak Ibu. Kalau di luar negeri gitu ya, Bapak Ibu nanti bisa googling, searching itu Amazon contohnya itu diadilin gitu ya ada di lembaga di European Union terkait GDPR karena memang regulasi terkait perlindungan data pribadi ini sangat strict di luar negeri udah jalan dan itu tuntutan terhadap Amazon dan tuntutan terhadap organisasi-organisasi yang melakukan kebocoran data ini luar biasa Bapak Ibu itu dendanya sampai triliunan gitu ya nah di Indonesia kita
apa ya, saya bukannya pesimis gitu ya, tapi memang kita belum terlalu banyak bisa berharap ketika data pribadi kita bocor, kita bisa menuntut seseorang. Karena transparansinya juga belum ada, undang-undang yang mengikat juga belum terlalu jelas gitu ya, dan implementasinya baru Oktober 2024 gitu ya. Jadi secara harafiah sebenarnya atau esensinya adalah yang bertanggung jawab terhadap kebocoran data, apalagi concernnya sudah kita berikan terhadap organisasi itu adalah data controller dan data prosesor. Dan ada satu case juga di Inggris ya, penerbangan ternama ada kebocoran data yang disebabkan oleh vendornya mereka. Bukan mereka, tapi vendornya mereka, third party. Tapi tetap yang kena denda adalah data controller karena at the end of the day seperti seperti yang tadi saya sampaikan bahwa sebenarnya data processor itu adalah anak dari data controller gitu ya. Kalau data data processor bisa melakukan kebocoran data, tetap itu tanggung jawab data controller. Itu dulu yang pertama, bahwa kebocoran data pribadi itu tanggung jawab dari data controller ketika kita memberikan concernnya kita gitu ya, ada legal concern yang disubmit gitu ya, diambil oleh organisasi itu. Tapi kita juga harus hati-hati sebagai sebagai pribadi yang kalau misalnya apa-apa sebisa mungkin jangan isi pulsa di counter gitu ya, yang data pribadi kita bisa diambil karena belum tentu Bapak Ibu data pribadi kita itu bocor dari instansi misalnya kayak server PDN, ya bisa jadi sederhana dari counter pulsa gitu. Ya, jadi kita harus hati-hati. Contoh kita juga ini kan suka submit form gitu ya, beli apa gitu ya pakai form yang di kertas ditulis, itu hati-hati ya. Jadi kita harus aware bahwa yang bertanggung jawab di sini bisa jadi instansi, bisa jadi kita sendiri juga gitu ya. Karena at the end kita nggak bisa menuntut gitu ya tukang counter pulsa, apalagi tidak terbukti. Yang kedua tadi pertanyaannya adalah terkait yang tadi data JSM itu sebenarnya data pribadi seperti apa? Nah itu adalah data pribadi umum. Ya nomor handphone Bapak Ibu itu adalah data pribadi bersifat umum gitu ya. Kalau kami yang kami lakukan di klien kami adalah termasuk nomor handphone di industri otomotif itu di encrypt Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu beli mobil misalnya ya sebut saja mereknya apa saja ya mau Hyundai, Toyota atau apapun itu di apa yang kami lakukan di Toyota adalah di encrypt datanya. Jadi di database nggak ada yang bisa baca itu. Misalnya nomor handphone saya 0857 lalalala gitu kan. Ketika di submit itu database nggak bisa dibaca. Bahkan manusia yang mengelola database itu pun nggak bisa baca karena proses enkripsi itu adalah kita mengubah data yang tadinya bisa dibaca oleh manusia. Jadi nggak bisa. Perlu mesin, perlu sistem untuk mengkonvert data itu kembali menjadi data yang bisa dibaca oleh manusia. Kurang lebih itu, Pak. Ya, yang saya bisa jawab. Oke, oke. Pak Freddy, izin yang nanggepin yang tadi, Ibu Anastasia, yang tadi yang dia bilang apakah benar nomor GSM seseorang bisa diperjualbelikan. Berarti menanggapi ini, ya kalau nomor telepon itu jadi sudah data umum tadi Pak Freddy katakan, berarti itu bukan data yang sangat krusial kah nomor telepon atau masih krusial? Tetap, Pak. Dia data umum tetap krusial karena kita Hmm. pasti terganggu. Tapi dengan bocornya data pribadi kita, nomor handphone, tentunya impact-nya nggak nggak sebesar ketika data yang bocor adalah data rekam kejahatan kita. Nah, kalau ditanya Oh. sebenarnya data pribadi kita bisa diperjualbelikan nggak? Jawabannya tidak. Ya, kecuali kita memberi izin. Jadi Bapak Ibu juga harus hati-hati ya. Itu ada website ketika kita cookies, Bapak Ibu harus lihat gitu ya. Ada website-website tertentu yang ada buttonnya, Bapak Ibu bisa klik yes no gitu ya, atau pokoknya cek uncheck gitu ya. Sell my personal data. Itu ada. Kebanyakan website di luar negeri gitu, sell my personal data. Nah, ketika Bapak Ibu kunjungi websitenya dan accept aja tuh ya. Makanya kita penting nih juga sebagai eh, orang yang lebih aware gitu ya dengan dunia digital, kita baca gitu ya. Jangan kayak semua accept, klik yes gitu ya. Karena ada beberapa website saya udah pernah lihat, ada mereka memungkinkan sell our personal data dan ketika kita klik ya, mereka bisa jual dan sah. Dari mana sahnya? Kita berikan izin. Kita klik yes. Jadi kita harus hati-hati. Nah, eh, jawaban seperti itu, Pak. Jadi tidak boleh dijual datanya, itu nggak boleh, kecuali kita memberikan izin, gitu ya. Oke, oke. Semoga menjawab Ibu Anastasia. Lanjut lagi ya, Pak Freddy sebentar nih. Ada yang bernama Pak Aldi Pradana. Halo Mas Freddy, halo teman-teman semua. Saya ingin bertanya, di dalam mapping data pastinya akan menyesuaikan proses bisnis yang berlaku di klien. Biasanya klien ada yang pelit ilmu, menyesatkan, atau memberitahu apa yang sebenarnya terjadi. Bagaimana cara Mas Freddy untuk menangani klien-klien tersebut? Ya. Oke, Pak. Jadi
Saya nangkep ya maksudnya karena memang itu kejadian gitu ya. Di beberapa company pasti ada gitu ya. Divisi satu nggak akur sama divisi yang lain gitu ya. Dan di beberapa kantor kita tahu gitu ya, ada divisi-divisi tertentu yang jadi musuh bersama, yaitu divisi HR dan divisi finance biasanya. Nah, yang perlu kita lakukan sebenarnya adalah ketika kita tahu ada ketidakharmonisan gitu ya untuk melakukan kolaborasi, perlu ada inisiatornya gitu ya yang bertanggung jawab. Nah, dalam hal ini saya ambil contohnya ya. Yang kami lakukan adalah selalu divisi legal itu yang menjadi pemegang kunci. Ya, jadi mediatornya, jadi inisiator untuk compliant termasuk buat data mapping. Karena gini, at the end kalau kita tidak comply, tadi kan kalau kita tidak tahu data yang kita miliki, ya kita mau protect apa? Datanya nggak tahu gitu ya. Kalau at the end of the day company kita mengalami kebocoran data, kita belum pernah tahu data itu apa, siapa yang kena? Pasti hubungan pertamanya adalah ke legal. Nggak mungkin ujuk-ujuk nyari divisi departemen bisnis mana gitu ya. Pasti yang dicari legal company ini mana gitu. Maka dari itu biasanya kita akan punya satu kayak ketua kelas gitu ya, kelas monitor yang mengondisikan ini semua adalah legal. Nah, at the end of the day, kalau ada departemen-departemen yang tidak jujur, nah itu bakal ada klausa. Bisa dibuat agreement perlindungan data pribadi gitu ya, antara legal dengan divisi yang lain. Ketika divisi A sengaja menyesatkan dan one day di audit pemerintah ketahuan datanya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan, maka karyawan tersebut bisa dipecat, bisa dibebankan sanksi, bahkan denda yang kita dibebankan oleh pemerintah ke kita, bisa kita bebankan balik ke dia gitu. Itu bisa dibuat agreement-nya. Jadi langkah pertama ketika kita tahu ada ketidakharmonisan, tunjuk ketua kelasnya dulu yang paling punya power, yaitu legal. Yang kedua, buat agreement-nya untuk semua patuh. Ya, mau divisi, mau third party, harus patuh gitu ya. Memberikan data yang benar, sungguh-sungguh. Kalau tidak, ya tadi, balik lagi ada sanksi hukumnya. Gitu. Menarik sekali, menarik. Oh, jadinya itu setelah disahkannya Pak Freddy, jadi Oktober 2024 ini ya, baru lebih lebih Iya, di untuk apa ya, lebih di audit implementasinya, Pak. auditnya ya. Oh iya, iya. Iya. Berarti sama ya. Oktober tahun ini tuh juga seluruh masyarakat yang UMKM ataupun juga perusahaan besar wajib halal. Bagi yang Hmm. memang sudah halal, wajib lagi punya sertifikasi. Jadi kayak udah memenuhi implementasi keamanan belum nih. Nah, itu juga sebetulnya lagi ada pro dan kontra tuh pada banyak yang belum siap. Banyak sekali yang belum siap, padahal sudah disosialisasi dari 1 tahun yang lalu waktu itu. Bahkan dikasih sekarang gratis. Gratis untuk pendaftaran mandiri, self-declare, bahwa saya halal loh. Jadi dia kayak pertanggungjawaban pribadi lah, pribadi bahwa saya menyatakan bahwa usaha saya halal dan usaha saya telah mematuhi hukum Islam ataupun juga kesyariahan beragama gitu deh dalam proses ataupun juga penjualan sih. Oh, ini berarti juga lagi proses ya. Oke, Pak Freddy, izin sebelum saya bacakan pertanyaan lagi, ini kebetulan juga banyak nih teman-teman pada senang. Eh, ada ini nggak Pak Freddy boleh sharing tentang bahasa apa ya namanya ya? Kan sekarang kan Pak Freddy kan di ya bahasanya apa ya? Bahasanya nih sebagai perpanjangan tangan lah untuk teman-teman nih sadar nih bahwa hey ini penting banget loh, jangan sampai lu kena denda, jangan sampai lu malah jadi perusahaan jadi benefit kepercayaan turun. Nah, ada nggak sih dari Pak Freddy Yap ini yang masuk kepada nasihat, nasihat pada perusahaan yang memang betul-betul terkait privasi data dan ya dia cuek aja. Dia cuek aja, enggak kok selama ini gue udah aman kok. Karena kan bisnis ini nih, istilahnya nih bisnis kayak nggak ketemu dampaknya langsung ya, Pak Freddy ya. Ngerti ya? Maksudnya gimana ya? Iya, iya. Dampaknya tuh nanti kalau kejadian. Kan intinya gitu tuh. Dampaknya Iya. kalau kejadian gini loh, lu bakal bahaya banget loh. Sedangkan biasanya bisnis yang kayak begini itu kayak bisnis asuransi lah. Kita Hmm. udah bayar dulu, tapi kita belum dapat manfaatnya. Orang-orang udah bilang, oh iya, iya, nanti lu manfaatnya besar banget. Oh, kalau apa? Kalau meninggal. Kalau apa? Kalau kecelakaan. Sedangkan itu kan pain-nya belum kerasa nih sekarang nih. Ya. Ada nggak sih yang Pak Freddy pengen, terutama ke 47 teman-teman di sini dulu deh, nasihat apa sih yang benar-benar penting buat kita nih tentang, please banget, tolong lakukan sekali lagi, apakah kemampuan
kita dalam menjaga URL Google Drive ini cukup amankah dan lain sebagainya. Silakan, Pak Freddy. Ya, saya menganggap ya pertanyaan Pak Yosa, dan ini kejadian di salah satu potensial klien kami juga, gitu ya, bahwa sebenarnya kalau dibilang cuek, potensial klien kami ini tidak cuek, gitu ya. Hmm. Salah satu potensial klien yang besar juga. Tapi mereka lebih ke arah wait and see sebenarnya. Wait and see adalah karena Hmm. sekarang memang mekanismenya auditnya juga seperti apa kan kita belum tahu. Hmm. RPP-nya belum ada. Organisasi ini lebih ke arah wait and see sebenarnya. Tapi kalau tentang sebenarnya awareness-nya seberapa penting ini mereka udah punya. Tapi belum dilakukan karena masih wait and see. Seperti apa kira-kira nanti jalannya audit dari Oktober 2024 itu. Nah, tapi yang perlu kita pahami adalah sebenarnya undang-undang PDP kita ini, ya kalau Bapak Ibu mungkin ada orang hukum gitu ya, atau tidak perlu orang hukum lah gitu ya. Kalau kita memang suka belajar, nanti Bapak Ibu compare saja. Undang-undang perlindungan data pribadi kita itu di compare dengan GDPR, yaitu Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Uni Eropa, ya, sebenarnya sama saja gitu ya. Justru kita dalam tanda kutip ya terinspirasi sebenarnya dari undang-undang itu. Nah, kalau kita masih wait and see, menunggu karena takut nih kita overdoing misalnya atau implementasinya takut nggak sesuai dengan pemerintah atau apa gitu ya. Padahal kita jelas-jelas nih kalau kita pahami undang-undang itu merunut ke GDPR. Ketika nanti jelas nih ya auditnya seperti apa, sanksi pidananya seperti apa untuk pelanggaran yang mana, Bapak Ibu nggak punya time frame jeda waktu untuk melakukan implementasi. Hmm. Karena ini prosesnya panjang Bapak Ibu, bukan proses yang selesai 1 bulan gitu ya. Di klien kami yang sekarang timeline itu 4 bulan. Itu hanya fase 1 Bapak Ibu. Fase keduanya masih ada enkripsi yang lain-lain nanti itu 3 sampai 4 bulan lagi. Jadi kalau kita masih sifatnya wait and see, ya kita kan nanti nggak akan punya waktu gitu loh untuk menjalankan kira-kira nanti implementasinya seperti apa gitu ya. Terus untuk tadi ya, tackling juga satu lagi adalah tangible efeknya apa sih nggak terasa Hmm. gitu ya. Sekarang karena memang ya kalau data dienkripsi apa tangible efeknya nggak ada, nggak menambah revenue kan. Nah, perspektif kita selalu bahasanya adalah lebih baik mencegah daripada mitigasi. Ya, kalau sekarang kita memang tidak melihat tangible efeknya ada gitu ya dengan melakukan implementasi privacy compliance dan data security ini, ya kita melihatnya dari kacamata perspektif kalau nanti kejadian preventifnya seperti apa. Yang at the end of the day, langkah kita yang kita tidak hitung dengan baik sekarang akan mempengaruhi gitu loh. eh, Hmm. Nama bisnis kita seperti apa di masa depan gitu ya. Karena ketika nama baik misalnya nih, ya, nama baik bisnis rusak, nggak ada cara gitu loh untuk nge-recovernya. Mau di rebranding seperti apapun, kalau company kita sudah terkenal sebagai company yang pernah didenda oleh pemerintah sebesar 20 miliar contohnya ya. Kalau di luar negeri kan dendanya ekstrem ya, 1 triliun, berapa triliun gitu kan. Iya, iya. Bagaimana kita bisa memperbaiki kredibilitas company kita? Jadi kalau memang dikatakan tidak ada tangible efeknya buat sekarang, ya memang nggak ada tangible efeknya. Tapi ini nge-protect company kita for the future, gitu ya. Itu paling, Pak Yos. Wow, keren, keren. Pak Freddy, aku izin bacain lagi ya. Ada dari Ibu Arnastia lagi tanya, salam kenal Mas Freddy, thank you ilmunya. Izin bertanya, apakah data pribadi seorang public figure lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan data pribadi orang awam? Bagaimana nih? Ya. Maksudnya? Ya, jadi data pribadi Bapak Ibu hanya kita kategorikan umum dan spesifik gitu ya. Mau data pribadi presiden ataupun data pribadi kita sama saja ya. Contoh nih yang kami lakukan, yang beli mobil di Toyota nggak cuma kita ya Bu, Bapak gitu ya. Mungkin kita rakyat biasa gitu ya. Tapi pemerintah juga pada beli mobil dinas dari sana kan. Pemiliknya kan nama-nama mereka. Nah, baik data kita sebagai rakyat biasa, ya orang biasa, dengan data public figure maupun pemerintah, itu sama. Tingkat urgensi untuk diproteknya sama. Yang membedakan hanya ketika data bocor, ya impact-nya aja. Ya kalau data nama saya bocor atau data rekam kejahatan saya bocor, paling yang malu ya keluarga saya gitu ya, karena saya bukan public figure. Tapi kalau public figure yang ketahuan data rekam kejahatannya, besok infotainment udah rame.
gitu. Jadi secara level urgency untuk ngeprotect datanya sama saja. Yang beda hanya impact-nya ketika data itu bocor. Oke. Izin, ini mungkin intermezzo aja kita santai aja. Kemarin kan ada kasus Armor, Pak Freddy Yap, Armor yang melakukan KDRT terhadap Cut Cut Nabila, kalau nggak salah Cut Nabila atau siapa dah. Yang perempuan mungkin teman-teman bisa nambahin. Nah, sebetulnya dalam case ini si perempuan ini kan membocorkan rahasia di depan umum yang menyebabkan kehancuran karir seseorang, terus dia dikeluarkan, dipecat dari organisasi dengan tidak hormat sama sekali, dan kebetulan para netizen ini membagikan nomor teleponnya saudara Armor ini. Kebetulan saya juga japri. Saya juga kesel sama dia. Dia kan mukulin istrinya sama bayinya kena tendang itu. Saya juga japri. Tapi ternyata handphonenya itu sudah nggak aktif. Saking stresnya dan itu memang nomor handphone dia. Tapi saking stresnya dia mungkin sudah mematikan semuanya lah. Intinya sudah itu. Nah, kalau dalam keamanan cyber sebetulnya logikanya yang menyebarkan itu kan yang kena ya, logikanya ya. Atau ada keamanan hukum cyber tapi berlandaskan etika. Ini harus diselamatkan, makanya harus diproses secara kekeluargaan dan hukum. Ternyata lebih menang yang kekeluargaan, akhirnya baru dimasukin ke hukum. Kalau tentang hukum doang, apakah benar justru yang perempuan yang menyebarkan, berani menyebarkan atas dasar kebenaran dan keadilan? Ya seperti yang banyak kita ketahui ya, justru ada orang yang baik, jujur, nyebarin, padahal itu baik buat buat masyarakat yang lebih luas. Akhirnya malah terjadi dia yang kena sanksi, dia yang kena penjara. Terakhir yang terjadi itu yang Damkar. Terakhir naik ke Deddy Corbuzier. Jadi dia jujur, mohon maaf saya tidak bisa menyelamatkan banyak orang di Depok. Bahkan ternyata ada kejadian gereja kebakaran kalau nggak salah. Nggak bisa terselamatkan gara-gara habis ininya, peralatannya. Nah, dia itu akhirnya dapat sanksi, banyak yang bilang dia dinonaktifkan. Dan dia itu karena menyebarkan berita tentang kebobrokan eh, lembaganya itu sendiri. Dia dibela netizen, tapi dia secara etika eh, keorganisasian kan tidak baik ya. Kalau dalam seperti ini, apakah dia saklek? Kita saklek pada yang tadi ada pasal 57 ayat 2 tadi ada, kalau nggak salah tadi sempat aku baca juga. Itu kan sebetulnya mereka yang nah itu tuh tadi warning ya dia untuk personal data itu. Nah sebetulnya ini kan dalam hal ini bukannya si Instagram tapi si user Instagram yang ngebagi ini. Jadi apakah dia yang jadi ditegur kah yang ngebagiin atau justru orang yang di dalam video tersebut yang justru memang layak jadi ditangkap atau dihakimi lah istilahnya kayak gitu. Ya. Atau bisa dilurusin aja Pak Freddy nggak apa-apa. Silakan ini kita sifatnya diskusi umum aja. Iya, oke, Pak Yosa. Ada dua case ya. Case yang pertama yang KDRT. Sebenarnya saya nggak terlalu mengikutin infotainment, tapi saya pernah melihat lah case ini. Yang pertama terkait case ini kita perlu bedakan dulu gitu ya. Kalau ketika korban perempuan, korban KDRT yang diekspos adalah CCTV, itu bukan data pribadi. Karena kategori data pribadi yang tadi adalah data pribadi umum dan data pribadi spesifik yang sudah jelas apa saja gitu ya. CCTV bukti melakukan KDRT itu bukan data pribadi, beda gitu ya. Jadi sanksi Oh. hukum dari Undang-Undang PDP terhadap CCTV nggak masuk ke sini. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah ketika misalnya tadi ya Bapak Ibu merespon kejadian ini berbeda-beda gitu ya. Ada yang memang mungkin impulsif langsung gitu ya nge-WA ngemaki-maki lewat nomor handphone yang di-share di Instagram gitu ya. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa itu adalah salah satu bentuk pelanggaran data pribadi karena Bapak Ibu Hmm. menyebarkan data pribadi seseorang tanpa seizin dia gitu ya. Nah, terkait sanksi hukum yang mana yang akan dikenakan dan bagaimana pemerintah akan melakukan implementasi ini gitu ya. Karena kalau dilihat kalau kejadian seperti itu mungkin ada 100.000 orang gitu ya ngontak dia ya. Atau Hmm. satu orang yang nyebar atau gimana, kita belum tahu karena tadi butuh RPP yang lagi disusun oleh Kominfo. Tapi intinya ketika kita sebagai individu bersikap impulsif, reaktif terhadap suatu kejadian di mana kita juga ikut-ikutan menyebar data pribadi orang, itu adalah tindakan yang tidak benar. Responnya kita ya mungkin didasarkan oleh
kemanusiaan yang benar gitu ya. Tapi responnya kita salah ketika kita juga ikut-ikutan. Nah, apa respon yang jauh lebih baik? Mungkin Bapak Ibu yang lebih tahu gitu ya. Tapi di luar untuk menyebarkan data pribadi orang, kita bisa memilah respon yang lebih baik. Itu yang pertama. Terkait case yang kedua, Damkar. Case Damkar sama juga ya. Ketika dia misalnya mengatasnamakan instansi pemadam kebakaran Jawa Barat, misal ya, saya kurang tahu yang itu bukan pelanggaran data pribadi karena jelas-jelas ya Damkar Pemadam Kebakaran Jawa Barat itu instansi yang gede gitu ya, sama kayak kita bilang Gojek sialan nih gitu ya, naikin ini apa bla bla bla, itu bukan pelanggaran data pribadi gitu ya. Tapi ketika orang yang tadi komplain gitu ya, mohon maaf saya tidak bisa menyelamatkan gereja atau apa itu dengan menyebut ini nih bos saya Bapak Yosa, nomor handphone 0812, agama gitu ya Hindu, Hmm. rumahnya di mana, itu dia bisa dikenakan pelanggaran data pribadi gitu ya. Karena Hmm. jalur komplainnya tidak tepat menyebutkan data pribadi. Jadi memang kita harus cukup bijak meresponnya setiap apapun isu yang terjadi di luar sana, jangan sampai kita ikut menyebar data pribadi yang seharusnya kita tidak lakukan gitu ya. Tapi memberikan komentar boleh gitu ya. Contoh Bapak Ibu misalnya apa ya, di bahasa di atas gemes itu apa ya, kesel gitu ya Hmm. sama yang pelaku KDRT, marah-marah mau ke akalnya, silakan divisit boleh Bapak Ibu gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu Hmm. menyebarkan data pribadi itu salah dan Bapak Ibu bisa dikenakan sanksi pidana yang nanti untuk detailnya masih kita tunggu gitu ya. Nanti terkait implementasinya seperti apa dari Kominfo. Oke, oke. Nah, lanjut lagi. Kalau misalnya dia menyebarkan bukan data pribadi, tapi dia menyebarkan informasi lah, informasi pribadi tempat dia bekerja dalamnya seperti apa, dan di-sharing. Masalahnya kan platformnya tuh yang berbagi informasinya kan yang di-sharing itu lewat sosial media. Nah, kebetulan sosial medianya tidak di-lock, sosial medianya bisa dilihat secara profil. Itu bukannya sudah menjadi santapan umum ya? Itu sebuah kayak penyebaran ya, Pak Freddy? Iya, ya, agak berbeda memang Pak. Kalau misalnya kita ya secara terang-terangan di sosial media kita taruh kita kerja di mana dan orang tahu, Mm-mm. atau bahkan kita nyantumin nomor HP kita di sosial Ah, media iya, iya. ya. Kalau nih ya kita nih, saya nih kontak Pak Yosa, saya maki-maki Pak Yosa karena saya dapat nomornya Pak Yosa dari Instagramnya Pak Yosa, ya itu bukan pelanggaran data pribadi, tapi nanti Bapak bisa dikenakan pasal yang lain gitu ya kalau misalnya Pak Yosa tuntut saya. Tapi kalau misalnya ya Pak Yosa dapat misalnya nih nomornya nomornya Pak Yosa gitu ya, saya sebarkan gitu ya, Mm-mm. karena memang bukan dapat dari profilnya Pak Yosa, baru itu yang dikenakan pelanggaran data pribadi nanti, Pak. Oke, oke, oke. Oke, thank you Pak Freddy. Lanjut lagi ya Pak Freddy ya. Mungkin berapa pertanyaan lagi ya, Bro Yopi? Tiga. Mau berapa? Hmm. Oke, lanjut lagi. Minta tolong Mas Freddy dari Syarif Ahmad. Boleh elaborate sedikit untuk lebih dalam workflow DSR. Kalau ada request biasanya kemana saja? Thank Oke. you. Mm-mm. Oke, ini saya coba share sedikit ya dari Ya. flow yang kita lakukan. Yang pertama adalah ini not started itu adalah proses ketika di mana kita pertama kali sebagai company ya menerima request gitu ya. Kan ada form nih Pak di embed di websitenya klien, terus kita isi komplainnya. Misalnya nama saya Freddy gitu ya, request detail saya mau minta data saya dihapus gitu ya. Eh, Emailnya saya eh, detailnya apa gitu ya. Karena contoh nih nama Yosa gitu ya, Pak Yosa sorry. Pak Yosa ada banyak kan, bukan cuma Pak Yosa sendiri di muka bumi ini yang punya nama Yosa. Makanya kita perlu ada unique identifier. Unique identifier itu adalah email. Karena tidak ada email yang persis sama di dunia ini. Semua Hmm. pasti beda. Makanya kalau nama kita sama-sama Freddy pun bisa Freddy 1234, Freddy 088 atau Freddy apa gitu kan. Nah, ketika ini pertama kali diisi oleh kita, nanti masuk di company itu adalah dilihat requestnya gitu ya. Oh, ada request nih dari siapa, requestnya apa gitu, ya, emailnya apa. Nah, proses yang selanjutnya akan dilakukan oleh organisasi adalah verifikasi. Bener nggak gitu, Pak Yosa ini customer kami. Jangan-jangan bukan. Kirim-kirim Hmm. komplain aja, request aja gitu, diverifikasi gitu ya. Ada toolsnya untuk memverifikasi ini orang bener nggak gitu ya sebagai customer kita yang sah. Ketika eh, secara secara data sudah
udah tervalidasi bahwa ini customernya kita, dilanjutkan prosesnya. Misalnya nih, kita diminta request untuk data kita dihapus dari sistem apa, gitu ya. Nanti ketika selesai verifikasi, maka nanti admin ya, administrator atau PIC yang bertanggung jawab di dalam pengelolaan data subjek ini akan melakukan assignment, gitu ya, ke orang IT misalnya, untuk tolong hapus data ini ya, requestnya begini, gitu ya. Itu akan masuk ke on progress ini. Nah, at the end of the day, ketika kita sudah lakukan requestnya klien, kita reply kliennya, kita tunjukkan bahwa buktinya sudah kita lakukan, maka proses itu selesai. Jadi ada 3 step, Pak. Request diterima, kita verifikasi, dan kita lakukan atas request tersebut. Baru kita bisa bilang itu requestnya selesai. Oke, oke. Semoga menjawab, teman-teman. Nah, ini ada yang mau open cam, Pak Freddy Yap izin, yang bernama Pak Andi Chandra, boleh ada dibantu MC untuk open cam-nya atau spotlight-nya? Ya, terima kasih Pak Yosa. Ya, Boleh izin nggak ini Pak buka video ya? ya, 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 nggak apa-apa, Pak Andi, silakan. Ini kan ya, privasi, Pak. ya privasi nih Pak, lagi ini di rumah. Ya, Uh, nggak apa-apa. Terima kasih banget, terinspirasi banget dari sharingnya. Mungkin boleh di-share Pak kalau boleh ya, karena sebenarnya saya background-nya dari auditor Pak, gitu. Nah, yang salah satu resiko yang salah satu yang mungkin kalau ini sudah berlaku, yang perlu diterapkan itu kehati-hatian. Mungkin ada resiko, ada orang-orang yang nyoba, Pak, gitu. Jadi dia tahu mengenai data privacy ini berlangsung, mereka mungkin melakukan suatu skenario yang oke, agar saya bisa menuntut suatu perusahaan gitu ya. Jadi bermasalah perusahaannya gitu. Hmm. Terutama perusahaan-perusahaan yang menyimpan data publik. Itu kira-kira ada antisipasi nggak Pak? Resiko-resiko yang harus diantisipasi, terutama mungkin baik dari legal maupun dari perusahaan yang seharusnya kita punya evidence-nya ya, bahwa kita memang sudah manage datanya dengan baik. Kalau ada sistem Ya, lognya itu sudah ya, dikelola dengan baik juga. Jadi kalau ada kejadian gitu, kita sudah ready atau kita sudah prepare. Itu satu. ya. Nah, kedua, mengenai keterkaitan penghapusan data. Data pribadi ini kan saya lihat kelihatannya agak subjektif ya. Saya coba contohkan kalau misalnya gini, misalnya di perbankan lah ya, di perbankan. Ada nasabah yang bilang, oh tolong data saya dihapus dong atau segala macam gitu ya. Karena saya sudah bukan nasabah dari bank itu lagi gitu. Nah, tapi kan yang kebanyakan kayak di bank atau perusahaan finansial yang lain gitu ya, asuransi atau multi finance gitu. Itu kan terkait banyak data transaksi ya dengan nasabah itu. Nah, sejauh mana ya informasi itu dihapus ya? Karena kadang-kadang itu Ya. kan sebagai evidence juga kalau mereka misal nih, ada seseorang datang bilang, saya punya deposito dari bank Anda 25 tahun lalu dari mama saya. Nah, terus saya mau cairkan nih, saya bawa ini biletnya, tapi mungkin datanya udah pernah di request tuh dihapus, gitu ya. Data pribadinya di bank itu misalnya gitu, atau ya contohnya seperti itu. Ya. Nah, itu sampai sejauh mana ya penghapusan data pribadinya yang bisa lebih terukur ya agar perusahaan juga terlindungi kalau ada isu-isu legal gitu ya. Nah, yang Ya. terakhir gini Pak, kebanyakan tadi mungkin saya maaf kalau saya miss. Ini akan terkait dengan pengelolaan data yang ada di dokumen juga ya. Jadi dokumen biasanya kalau misalnya kita ngajuin data leasing misalnya gitu ya, kita kan Ya. isi data kita di kertas, di form. Form itu nanti disimpan oleh perusahaan finance-nya. Kemudian disimpan di gudang dia di daerah mana gitu ya. Kemudian karena data itu boleh disimpan sampai 30 tahun menurut undang-undang, dan disimpan sama mereka. Nah, suatu hari karena merasa cicilannya udah selesai, dia minta dihapus datanya gitu. Apakah itu sampai ke sana? Padahal kadang-kadang data-data begitu kan diperlukan ya kalau misalnya ada transaction dispute atau legal dispute gitu, Pak. Itu, Pak. Thank you.
Oke, thank you Pak Andi. Saya jawab yang pertama ya, terkait mencegah fraud ya. Jadi ada orang yang membuat konspirasi supaya bisa mendapatkan uang misalnya, contohnya gitu ya. Ya, Let's say itu ada dilakukan oleh orang luar dulu deh Pak. Sebenarnya ini sangat sulit untuk dilakukannya. Kalau misalnya orang luar customer mencoba melakukan ngebobol sistem lah gitu ya, sehingga nanti ada buktinya sistem Bapak Ibu terjadi kebocoran data gitu ya. Dia lakukan penetration test, mungkin anak IT, hacker atau apa gitu ya. Ya, langkah pertama kita sebenarnya untuk merespon terkait fraud ini nggak ada cara lain adalah kecuali ngebuat sistemnya kita secure enough sampai orang nggak bisa penetrate gitu. Saya ingat gitu ya, saya 2 tahun kerja di Singapura, bahkan itu ada lombanya di mana website-website pemerintah itu diuji gitu ya. Semua hacker diundang untuk lakukan penetration test, yang berhasil ngebuat website pemerintah down itu dapat duit sekian dolar gitu ya, sekian dolar Singapura. Jadi ketika memang ada sekelompok orang yang mencoba melakukan fraud, penipuan gitu ya, berkonspirasi supaya bisa dapat denda lewat lemahnya pertahanan keamanan dari sistem Bapak Ibu, yaitu sinyal sebenarnya alarm yang bagus buat kita untuk menunjukkan bahwa ya memang sistem kita nggak secure enough. Bukan orang-orang mencoba mencari kelemahan kita, memang sistem kita saja yang lemah gitu ya. Jadi ketika kita meresponi orang yang mencoba melakukan konspirasi seperti itu, ya kita sejak dari awal memang harus punya security yang aman gitu ya. At least paling minimnya ya Pak. Ada banyak nih ya. Saya orang IT juga, ada data firewall, ada apa gitu, ada implementasi CM, DDoS atau apa, ada banyak. Tapi at least supaya data-data pribadi ini nggak bocor, orang nggak bisa jual gitu ya. Harus ada data encryption, data masking. Di mana tadi, misalnya nama saya Freddy, ketika saya input ke sistem, yang di-save di database, yang disimpan itu bukan Freddy. Itu menjadi suatu karakter yang tidak bisa dibaca oleh manusia. Jadi one day, sistemnya Bapak Ibu dijebol nih ya, sama hacker, hackernya juga nggak bisa baca karena harus ada sistem atau mesin yang nge-convert itu ya, dan itu mesin tertentu yang nggak semua orang bisa punya gitu, dan ada juga company yang jual itu gitu. Nah itu yang pertama ya, jadi kita harus ngelihat dulu konspirasi ini kita pandangnya seperti apa. Kalau yang berkonspirasi adalah orang customer di luar, ya dengan ini yaitu alarm buat kita bahwa sistem kita lemah. Nah sebenarnya yang paling mungkin adalah kejadian fraudnya justru dari orang dalam gitu ya, orang dalam yang ngebocorin data pribadi gitu ya. Itu yang sebenarnya paling susah. Nah, ini banyak langkah-langkah teknis yang bisa dilakukan juga gitu ya. Ada prinsipnya namanya segregation of duties gitu ya. Segregation of duties ini adalah di mana di dalam satu company itu tidak ada satu orang pun yang bisa melakukan satu proses bisnis sendiri. Misalnya Bapak Ibu nih ya, di kantor kan ngajukan reimburse. Ya, Bapak Ibu ajukan. Yang approve beda kan? Yang mencairkan beda kan? Nah, itu contoh segregation of duties. Nah, itu adalah langkah untuk meminimalkan supaya data itu tidak bocor. Tapi bisa nggak kita 100% sure bahwa orang dalam ini tidak akan membocorkan data? Ya, tidak bisa. Tapi ada banyak langkah yang bisa kita lakukan untuk meminimalkannya. Ya, jadi kita perspektifnya ke sana. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait data retention. Ya, sejauh mana data ini kita bisa delete gitu ya, sejauh kapan gitu ya. Tadi contohnya dari Pak Andi adalah di banking gitu ya, ada customer minta datanya dihapus gitu ya. Nah, penghapusan data pribadi ini juga disesuaikan dengan industri masing-masing. Contoh kalau kami yang sekarang sedang kami lakukan di industri otomotif adalah penghapusan data pribadi itu kami lakukan 7 tahun. Ya, 7 tahun setelah data pribadi itu diminta, maksudnya setelah data pribadi itu dikolek gitu ya. Kenapa 7 tahun? Karena memang ada pertimbangannya, Pak. Pertimbangannya adalah perpanjangan BPKB dan STNK itu kan 5 tahun sekali. Sedangkan customer kita itu punya kesempatan untuk mengubah namanya dia 1 kali. Ya, 1 kali itu bisa kejadian kan, ternyata saya baru aware ketika saya mau bayar BPKB nama saya salah gitu, double typo dua. Gitu. Nah, memang ada polisinya diizinkan untuk mengubah nama. Gitu. Jadi sejauh mana data dihapus itu disesuaikan dengan industri masing-masing. Kalau di otomotif kita pakai 7 tahun karena melihat ada yang tadi. Dan let's say misalnya nih ya, udah 7 tahun dihapus, ya. Lalu ada misalnya kasus hukum, ya, kasus hukum terkait orang yang bersangkutan gitu ya, yang membutuhkan misalnya catatan atau record data yang diproses oleh Toyota, saya salah jadi nyebut klien, ya, pokoknya ya yang diproses oleh company klien kami gitu ya.
Nah, maka langkah nanti yang akan diambil adalah bukan ngecek lagi ke sistem, karena di sistem sudah dihapus, tapi dengan melihat rekam, ya, rekam yang dipunya oleh Polda sendiri, karena Polda yang menerbitkan STNK dan BPKB. Nah, kalau kasus ke banking, misalnya suatu waktu nanti dia mau nunjukin pernah deposito di mana, di mana, di mana, ketika kita melakukan data retention policy, kita juga memberikan awareness ke klien. Di luar kita sendiri ya punya policy, baru bisa dihapus 7 tahun misalnya atau 8 tahun, dan ketika selesai dihapus, kita kasih tahu awareness ke klien bahwa customer, ketika data ini dihapus, nanti ketika ada suatu waktu Bapak Ibu butuh data-data ini, kami sudah tidak punya ya, kami sudah tidak keep. Dan ketika Bapak Ibu mau tuntut kita juga nggak ada kekuatan hukumnya karena Bapak Ibu telah menyetujui, bahkan meminta sendiri untuk menghapus. Itu paling Pak Andi, kira-kira. Ada yang mau ditanya lagi kah dari Pak Andi? Mungkin berarti dari kita juga harus ada konsen balik ke mereka ya, bahwa kalau Anda sudah dihapus, dan apa hak-hak Anda sudah dibatasi gitu ya dengan kami gitu ya Pak. Ya, Itu juga kita iya. harus obtain dari mereka gitu ya Pak. Iya, betul. Makanya Pak, kan kita catat nih Pak, data subject request ini kita simpan di single repository. Maka semua request yang pernah masuk ke kita, itu ada recordnya gitu. Nah, one day ketika misalnya customer ini mempermasalahkan, kok nggak bisa sih gitu ya. Ya kita tinggal tunjukkan aja, Bapak sudah pernah melakukan request permintaan penghapusan data. Ketika data Bapak dihapus, disetujui, kami sudah tidak punya record Bapak gitu. Makanya penting Pak ketika kita memang menangani data subject request ini, kita Hmm. punya satu single repository yang menjadi evidence atau log di masa depan yang bisa dipertanggungjawabkan ketika ada kasus gitu. Tapi khusus itu data orangnya kita bisa keep lah ya. Data requestnya saja Pak yang Iya, data sesuai yang tadi request-nya. yang kita butuh. Betul. Iya, iya Ya. bisa Pak Andi. Iya, Oke. Thank you Pak Freddy. Thank you Pak Andi. sama-sama Pak. Izin Pak Freddy, kalau eh, case-nya kemarin aku sama istri ini kebetulan pengen buka bank CIMB Niaga. Kita mau ke Malaysia, Tamasya kemarin liburan anak. Ternyata saya kan nggak mau nambah banyak bank. Saya banknya cuma satu. Nah, istri saya yang pakai namanya untuk buka CIMB Niaga di bank digital di Central Park Mall. Nah, ternyata KTP istri saya tuh udah dipakai buat jadi rekening orang lain. Saya juga kaget banget. Nah, tadi benar juga Pak Freddy Yap katakan bahwa kebanyakan sebetulnya yang apa ya, yang ya oknum lah ya kita sebutnya, bukan semua jahat ya. Oknum itu kadang-kadang dari orang yang dalam seperti ini. Nah, dalam hal kayak gini, kita tuh sebetulnya melapor kemana sih, Pak Freddy Yap? Baik. Apakah ada polisi khusus eh, apa ya? Kalau kalau tentang hak asasi kan Komnas HAM. Kalau Hmm, ya. polisinya polisi itu Propam, yang Ya. bahkan kita juga harus ironis, polisinya polisi aja kemarin juga ada kasus yang yang brigadir lah, salah satu brigadir. Maksudnya polisinya dari polisi aja begitu. Nah, kalau kita yang ece-ece kayak gini lah, apakah lebih worth it kita melapor atau memaafkan ini? Hmm, oke Pak. Oke, pertama saya jawab dulu kemana melaporkan, Pak. Itu Iya, yang paling betul. gampang untuk saya jawabkan. Hmm. Oke, pertama, sebagai institusi yang memang ditunjuk gitu ya untuk melakukan pengamanan terhadap masyarakat, tetap kita lapornya ke polisi. Oh, polisi. Walaupun ada kasus nanti begini, Pak. Ya, kalau Bapak lihat kemarin kan ada tuh tadi Bapak sempat bawa juga. Hmm. Ada calon independen dari Pilgub Jakarta, Nah, gitu ya, iya. yang data KTP-nya dicatut tanpa Iya, persetujuan. betul, betul. Dilapor ke polisi. Lalu polisinya bilang, itu di luar kewenangan kami. Silakan dilapor ke Bawaslu. Gitu Oh. ya. Nah, nanti tetap saja Pak, terkait case ini, kalau misalnya ada kebocoran data pribadi, tetap lapor ke polisi sampai nanti memang pemerintah menunjuk lembaga khusus yang memang menangani case ini. Karena memang betul, di luar negeri pada prakteknya gitu ya, yang menangani kejahatan cyber seperti ini bukan polisinya, bukan polisi sipil yang kayak kita Hmm. ke Polres apa gitu ya. Nah, ini kita menunggu. Ya, kalau di undang-undang itu memang pemerintah belum menulis secara ini ya, Kominfo yang bertanggung jawab, tapi di undang-undang itu ditulis akan menunjuk lembaga di bawah presiden. Nah, jadi kita menunggu saja Oh. lembaga seperti apa yang ditunjuk di bawah presiden. Apakah memang Hmm. Kominfo, kementerian kah atau apa ya kita belum tahu. Tapi memang di undang-undang itu sudah dijelaskan akan ada lembaganya.
Ya, dalam sekarang kalau konteksnya nanti ada tetap case, lembaganya belum ada, tetap lapor ke polisi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ditanya ya Pak, worth it atau tidak, ini saya susah jawabnya. Hmm. Kalau saya jawab tidak worth it, maka saya sedang mewakili masyarakat yang tidak percaya pada institusi kepolisian. Tapi kalau saya jawab worth it, saya juga mengkhianati masyarakat sederhana seperti saya yang laporannya mungkin tidak pernah ditindaklanjutin. Mm-mm. Jadi worth it atau tidaknya ini Pak, ya kita balik ke individu. Kalau memang kita memang merasakan dampaknya, impactnya kebocoran data pribadi ini sangat signifikan, silakan dilapor ke polisi dengan Nah, catatan ya kita ready juga, siap gitu ya bahwa laporan kita mungkin tidak diproses, diproses dua iya puluh tahun sih, lagi atau tunggu viral gitu ya. betul Tapi betul. kalau misalnya memang yang bocor data pribadi terus jadi banyak spam call gitu ya, nawarin ini gitu ya. Kalau dirasa memang itu apa ya masih bisa kita tolerir, tinggal blok nomornya ya sudah gitu ya daripada capek-capek melangkah ke Polres buat laporan. Ya. Iya iya. Ini, aduh saya jadi dejavu dulu waktu ada transaksi bayi stroller itu dilakukan sama istri saya buat anak ketiga. Kita kan kena tipu. Habis itu saya lapor polisi panjang, akhirnya diproses pemblokiran. Nah, pemblokiran itu kita ketemunya itu sama pemilik rekeningnya itu yang minta mohon untuk dilepaskan tuh seorang pembantu, Pak Freddy. Hmm, Kaget, ternyata ya ada oknum lah, ada di belakang itu, ternyata itu tameng lah kita seperti yang kita ketahui nomor rekening kan banyak digunakan ya. bukan pemilik asli lah. Nah, tapi yang Hmm, ironisnya polisinya yang tempat saya melapor saya di Jakarta Barat ini ya ya benar juga yang dia katakan. Aduh, ngapain sih belanja online? Mendingan tuh belanja real aja lah, ketemu tatap muka. Nah, ini kan sebetulnya bukan jawaban ya. Ini kan sebetulnya ini tidak baik-baik saja, Pak. Ini ya. tuh banyak yang kejadian gini. Nah, sedihnya lagi Ya. dia ngomong, gini, kamu tahu nggak hari ini laporan kehilangan kamu baru per hari ini aja udah 7 orang loh. Nah, saya mikir, Hmm, ini yang Jakarta Barat aja khusus khusus kelurahan apa ya, kecamatan Kembangan aja dari saya sampai siang, baru dari pagi sampai siang aja udah 7 orang kena tipu. Kok nggak gerak-gerak ini? Aduh, sayang juga kan, maksudnya uang menguap begitu aja harusnya kan ditelusur lebih lebih jauh. Nah, Pak Freddy, ya, izin ini kan masih banyak banget nih pertanyaan. Mungkin satu terakhir kali ya, Pak Freddy, boleh nih? ya, monggo. Boleh berkenan ya. Ini Ya. dari Ibu Liana. Ibu Liana mengatakan terima kasih atas sharingnya yang sangat bermanfaat, Pak Freddy. Izin tanya, apakah seluruh komponen data pribadi harus terenkripsi, termasuk nama, tanda tanya, atau sesuai Ya. kombinasi, misalnya nama plus NIK atau KTP, plus alamat, plus alamat. Jadi yang dienkrip cek cukup NIK atau alamat saja karena nama Ya. tidak mewakili identifier apa ya? Identifier PII secara langsung ya kalau nggak salah. Terima kasih. Salam Ya. dari Ibu Ya. Liana. Oke. Ya, thank you Pak. Saya nangkap Ya. pertanyaannya. PII itu Personal Identifiable Information. Oke, terkait pertanyaan Ibu, kita lihat balik lagi nanti Bu ke sistem database-nya kita seperti apa. Database itu kan terdiri dari banyak tabel. Kalau di dalam satu tabel itu cuma ada data pribadi nama, itu nggak perlu di-encrypt. Contoh nih, di dalam ada nama pribadi kita, Freddy, nomor rangka mesin mobil, gitu ya, produsen mobilnya siapa, ya nggak perlu di-encrypt. Karena memang ketika nama Edian juga bocor, ya kalau orang tahu Freddy Yap, siapa itu Freddy Yap juga orang nggak tahu gitu ya. Ya, itu konteksnya. Tapi kalau at the end di dalamnya Bu ada dua data pribadi yang tadi Ibu berarti sudah sangat aware ya, udah tahu istilah PII juga. Tapi di dalamnya contoh Bu ada nama pribadi dan alamat di tabelnya ya, tabel database-nya itu wajib di-encrypt keduanya. Gitu Hmm. ya. Karena keduanya sudah bisa mengidentify seseorang. Ya, karena contoh nih Freddy Yap yang alamatnya di XXX kan cuma satu orang. Ya, tapi yang namanya Freddy App bisa jadi 2.000 orang. Tapi Freddy App yang bernomor HPX atau Hmm. beralamat rumah di X itu satu orang aja. Nah, ketika itu konteksnya adalah sudah bisa mengidentifikasi seseorang, itu wajib di-encrypt. Jadi kita balikan lagi ke konteksnya di table, di database Bapak Ibu seperti apa. Kalau di database-nya cuma ada nama doang, misalnya si single, dan memang tidak bisa mengidentifikasi seseorang, ya nggak wajib di-encrypt. Tapi ketika itu di dalam table bisa dikombinasikan, itu leak ya, datanya leak, itu dikombinasikan ketemu teridentifikasi seseorang maka itu wajib untuk di-encrypt seperti itu Pak.
Oke. Nah, ini sebetulnya ada pertanyaan lagi Pak dari Pak Muhammad Yusuf sama Ibu bentar, sorry, saya lagi nggak pakai kacamata nih. Ibu Arnastia. Cuman ini kan waktunya sudah cukup malam. Pak Freddy Yap juga mungkin butuh istirahat. Nah, izin nih, kalau ini sifatnya Pak Freddy Yap sifatnya umum juga dengan keizinan memberi nomor telepon mungkin boleh Pak. Atau mungkin nanti ada grup WA ya, Bro Yopi ya. Bagaimana Bro Yopi? Mungkin kalau ada pertanyaan tadi Ya, mungkin bisa langsung japri karena mungkin mungkin penting juga kan. betul. Mungkin Pak Freddy tadi ada yang tanya presentasinya boleh di-share nggak sih Pak? Gimana Pak? Ya, boleh, Pak. Nanti saya share ke Pak Yopi ya. Paling nanti ada beberapa yang saya akan take out gitu ya, karena ini Hmm. screenshot produknya kita. Paling nanti kita take out ya. Iya, iya, Tapi iya. nanti untuk Boleh. poin-poin intinya nanti akan saya share ke Pak Yopi ya. Oke, boleh. Gimana? Oh, Gimana mungkin Pak Yopi karena ini sudah yang eh, hmm. pertanyaan yang lainnya, mohon maaf, mungkin nanti bisa, eh, mungkin saya izin kali ya nanti Pak Freddy, kalau misalnya ada yang bertanya, nanti bisa melalui saya. Mungkin Ya, kita foto bareng dulu kali ya, open cam, biar bisa nih nanti eh, ketemu di jalan. Pak Freddy, ini saya Nah, ikut seminarnya Pak Freddy loh, webinar ada fotonya, screenshotnya nih gitu. Boleh, teman-teman boleh open loh, cam yuk. Bro Yopi izin nanti mereka bukannya dibikinin grup. Nanti ada buat alumni ada untuk bisa join si Koyosa. Nanti itu Oke, akan oke, ada. oke, oke. Ya, boleh kita open cam dulu yuk, biar biar kita bisa saling kenal, tahu juga. Sama mungkin Pak Frediap bisa ketik kali boleh ya di chatting nama IG-nya. Mungkin ada teman-teman yang mau follow atau mau tahu informasi lebih jauh tentang UU PDP. Boleh. Ya, boleh. Pak Freddy, ini kita kalau open cam nggak termasuk data kan Pak? Aman kan Pak? Muka-muka kita ini. Oke, aman-aman. mungkin yang lain masih ada kesibukan. Kali-kali tadi juga Sekarang ada yang izin. Pak, saya izin keluar dulu. Japri masih ada kerjaan di kantor, luar biasa. Saya izin screenshot ya. Saya hitung ya, mulai ya. Satu, satu, dua, ulang. Satu, dua, tiga. Lagi. Satu, dua, tiga. Terakhir, halaman kedua, maaf. Satu, dua. Oke, terima kasih Koyosa juga untuk memoderasi acara webinar ini dan juga dari Pak Freddy. Terima kasih juga untuk teman-teman semua atas kehadiran dan partisipasi aktifnya di webinar di Binus Alumni Entrepreneur Community ini. Semoga apa yang sudah kita bahas dan sudah pelajari bersama bisa memberikan manfaat, ya kan? Terus menambah wawasan nih dan menginspirasi ke depannya gimana. Mungkin Bu Hana tolong bantu teman-teman boleh mengisi survei acara buat perbaikan ke depannya atau mungkin ada request mau mau belajar apa lagi nih nanti biar teman-teman komunitas dari BIK ini akan membantu. Lalu juga untuk teman-teman alumni nih, khususnya untuk teman-teman alumni, kalau misalnya ada yang belum join ke WhatsApp group, pengen join boleh menghubungi nomor saya, ada di chat Zoom. Sama mungkin pertanyaan-pertanyaan seputar tadi misalnya minta ada presentasi, ada Pak Muhammad Yusuf tadi minta ada untuk presentasinya. Sama mungkin teman-teman ada yang mau belajar lebih lagi karena ketinggalan mungkin nanti Zoom ini akan ada rekamannya. Mana ya Pak Freddy ya? Kurang lebih kita Ya, upload ke aman Pak. YouTube. Paling Pak, kalau tadi saya ada sebut organisasi organisasi tertentu, tolong dititin aja. Oke, nanti kita coba ya Pak ya. Oke, Iya. nanti kita akan masukkan ke YouTube namanya Binus Alumni. Tuh, semua Ya, webinar nanti thank akan you kita Pak. coba upload di situ. Gitu. Ya. Kurang lebih seperti itu. Thank you banget kembali Pak Freddy, Koyosa juga sama teman-teman dari pengurus BIK. Saya izin menutup webinar ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Makasih Terima Terima kasih kasih. Bapak Bapak Ibu, Freddy. selamat malam. Terima kasih Pak Yopi Terima kasih Bapak semuanya. Ibu. Selamat beristirahat.
ケンちゃん。ありがとう、ピテラ。